diskusi pada pagi hari ini. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan besar alam, baginda Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Program Studi Ilmu Politik, Bapak Indra Fauzan. Yang kami hormati Bapak Fredrik Broken Ekayanta, selaku dosen mahasiswa Ilmu Politik FISIP USU. Yang kami hormati Ibu Adinda Tentriangke Mukhtar, yang akan menjadi narasumber utama kita pada hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Arfianto Purbolaksono. Sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan moderator. Selanjutnya sambutan Kepala Program Studi FISIP USU. Acara selanjutnya pengantar diskusi. Acara selanjutnya paparan narasumber pertama dari Ibu Adinda dan Rangke Mukhtar. Acara selanjutnya paparan narasumber kedua oleh Bapak Predik Broven Ekayanta. Acara selanjutnya tanya jawab dan acara terakhir yaitu penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, masuklah kita ke acara yang kedua, yaitu kata sambutan oleh Bapak Program Studi Ilmu Politik. Pada Bapak Indra Fauzan, kami persilakan dengan segala hormat. Oke, baik. Terima kasih pada Amru ya, eh, moderator kita pada hari ini. Eh, dan tentunya yang saya hormati Ibu Adinda Tenriangke Mukhtar PhD ya, sebagai Direktur Eksekutif The Indonesian Institute. Kemudian ada Bang Arfianto Purbolaksono, juga ada Bang Fredrik Broven Ekayanta MIP, dosen program studi ilmu politik, serta kawan-kawan mahasiswa di sini yang telah berhadir pada kegiatan diskusi kita, diskusi yang menarik ini terkait dengan hasil penelitian mungkin ya, hasil penelitian The Indonesian Institute terkait dengan evaluasi kebijakan pendirian rumah ibadah dan kebebasan beragama di Indonesia. Nah, sebagaimana kita lihat bahwa memang ini soal kebebasan dan lain sebagainya ini selalunya menjadi topik yang hangat, perhatian yang luar biasa bagi kita terutama di negara ini ya, dengan berbagai macam dinamikanya. Misalnya terkait dengan kebebasan apa namanya pendirian rumah ibadah, ini selalu ada dilema, selalu ada diskusi-diskusi yang panjang. eh, Juga terkait dengan kebebasan beragama. Sehingga kemudian melalui Kemendagri dibentuklah forum-forum ya. Forum-forum untuk mengakomodasi, untuk memberi jalan tengah. Memberi jalan tengah, salah satunya forum apa namanya FKUB ya, Forum Komunikasi Umat Beragama, Forum Koordinasi Umat Beragama. Nah, di bawah Kemendagri dan juga banyak forum-forum lainnya seperti misalnya apa nama forum kebebasan berekspresi dan sebagainya seperti itu. Dan baru-baru ini tentunya kita juga melihat ada kebijakan ya dari Kemenak bahwa untuk pendirian rumah ibadah juga tidak perlu melalui rekomendasi dari FKUP. Nah, ini mungkin debatable juga ya. Apalagi ini udah dikoreksi juga ada reaksi dari Wapres Maruf Amin bahwa sangat penting ya untuk direkomendasi oleh FKUP. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan atau problem-problem utama di negara kita, karena memang negara kita ini kan sangat beragam sekali, beragam jumlah penduduknya juga sangat banyak, kemudian luasnya luar biasa, kemudian juga ada agama-agama yang memang diakomodasi di Republik ini, tapi eh, ketimpangan jumlah ini terkadang menjadi masalah. Ya. Terkadang misalnya tidak hanya untuk orang non-Muslim juga terjadi untuk orang-orang Muslim, misalnya orang-orang Muslim yang ada di tempat-tempat yang mayoritas non-Muslim dan juga orang non-Muslim yang berada di tengah-tengah mayoritas orang Muslim. Dan ini
terjadi persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentunya saya sebagai Kaprodi Ilmu Politik sangat mengapresiasi sekali ya kerjasama atau mungkin tawaran diskusi ini dari kawan-kawan The Indonesian Institute. Ini yang kalau dengan saya semenjak jadi Kaprodi mungkin ini yang kedua ya. Beberapa waktu lalu saya juga sebagai pemateri di kebebasan berekspresi. Sekarang alhamdulillah ada dosen muda kita ya di sini, Bang Fredrik Brovenekayanta, yang sangat potensial dan selalunya membahas isu-isu keberagaman ini. Jadi kami di program studi ilmu politik juga sangat membuka diri ya kepada rekan-rekan sejawat, para aktivis, para peneliti untuk bisa selalu selalu memberikan peluang-peluang bekerja sama. Mungkin ada riset-riset kolaboratif, mungkin nanti ke depannya tidak hanya sekedar diseminasi hasil penelitian dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Karena bagi kami saat ini sangat penting sekali untuk menambah kerjasama, apa namanya, melebarkan sayap untuk selalunya memberikan informasi-informasi dan terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya saya berterima kasih kepada The Indonesia Institute ya karena mau bekerja sama dengan kami. Mudah-mudahan ini bukan bukan yang terakhir ya. Dan tentunya dari kami tentunya semoga bermanfaat ya. Bang Fredrik juga bisa memberikan apa namanya tambahan-tambahan informasi yang mungkin di Sumatera Utara ini kan memang sangat beragam sekali ya. Multikulturalis ya, multi etnik, multi agama juga. Mungkin ada beberapa kasus tapi tidak begitu nampak dan lain sebagainya. Sehingga mungkin menambah menambah informasi dan pengetahuan. Dan tentunya terima kasih ya kepada Mbak Aninda dan Mas Arfianto ya. Mudah-mudahan kerjasama ini sekali lagi tidak tidak berhenti di sini. Dan untuk mahasiswa kami yang ikut di sini, ini menarik sekali. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Kalian juga bisa menyampaikan pandangan kalian, kalian juga bisa menyampaikan pendapat kalian. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti saja ya yang sebagai pendengar pasif. Terima kasih kepada The Indonesian Institute, kemudian juga para narasumber dan juga para mahasiswa di sini. Sebagai Kaprodi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekali dari itu saja dari saya, sambutan. Semoga sukses, selamat berwacana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Indra Fauzan yang telah menyampaikan kata sambutannya untuk kita semua, sekaligus pembuka acara kita pada hari ini. Acara kita pada hari ini yaitu diskusi evaluasi kebijakan pendirian rumah ibadah dan kebebasan beragama di Indonesia. Baik, sebelum masuk ke acara selanjutnya, dihimbau untuk teman-teman semuanya agar on cam, karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Pada teman-teman kami persilakan untuk on cam. Bang Anto dari TII ada ambil screenshot ya? Ada. Nanti Pak Usman tolong bantu ya. Oke, oke. Silakan Oke. teman-teman dibuka kameranya ya. Ya dikasih aba-aba lah ya. Ya. Romian belum, Jekyll. Oke, Romian satu, dua, tiga, satu, dua lagi ya. Satu, dua, satu, dua, tiga, satu kali lagi yang terakhir. Satu,
2, 3. Oke, makasih. Baik, terima kasih semua teman-teman yang sudah on cam. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pengantar diskusi. Adapun diskusi kita pada hari ini yaitu evaluasi kebijakan pendirian rumah ibadah dan kebebasan beragama di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit profil dari narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Adinda Tendrangke Mukhtar. Ibu Adinda Tendrake Mukhtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Beliau juga adalah analis politik dan kebijakan publik, demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di TII. Fokus kajiannya adalah berkaitan tentang pembangunan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional. Beliau menyelesaikan studi PhD-nya di studi pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru pada tahun 2017 dan dengan beasiswa dari New Zealand Aid. Sebelumnya, beliau juga mendapatkan Master of International Studies dari The University of Sydney pada tahun 2003 dengan beasiswa dari Australian Development Scholarship dan gelar sarjana sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI tahun 2001. Beliau juga adalah the first Indonesian Sumitro Fellow tahun 2007 dengan topik kajian tentang peran NGO Amerika dalam mendorong demokratisasi dan reformasi tata pemerintahan di Indonesia. Beliau seorang yang hebat dengan background yang mungkin sangat mumpuni untuk mengantarkan uh, topik kita pada hari ini. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu paparan oleh narasumber kita yang pertama yang baru saja saya bacakan profilnya yaitu Ibu Adinda Tendrake Mukhtar. Kepada Ibu Adinda Tendrake Mukhtar, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Amru selaku moderator dalam diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Nusantara, salam anti diskriminasi untuk kita semua. Sebelumnya atas nama The Indonesian Institute Center for Public Policy Research dan tim penulis dari penelitian ini, selain saya ada manajer riset dan program di Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono. Lalu ada peneliti bidang politik, Thalia Primaresti, dan peneliti bidang hukum, Christina Clarissa Intania. Pertama-tama, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dengan Prodi Ilmu Politik USU. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi adalah kerjasama kedua, dan kita juga mengharapkan kerjasama ini juga berlanjut dalam beragam bentuk, sebagai narasumber, sebagai dosen tamu, melakukan kolaborasi penelitian, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke Bang Fredrik juga di sini yang akan ikut berkontribusi dalam diskusi kita, karena tadi dikatakan oleh Pak Kaprodi, Bang Fredrik juga banyak menulis dan menganalisis tentang isu-isu keberagaman. Mungkin saya ingin memulai dulu paparan dari The Indonesian Institute dari hasil riset ini tentang kenapa sih kami mengangkat penelitian ini. Nah, penelitian ini sebenarnya juga mengisi dari penelitian-penelitian yang sudah ada, baik dari teman-teman di Wahid, di Setara, teman-teman di Sejuk, YLBHI, dan sebagainya, yang memang sangat concern dengan isu-isu soal keberagaman, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagai informasi, penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana kami melakukan studi dokumen terkait dengan topik evaluasi atau soal izin pendirian rumah ibadat dari peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006, terutama soal izin pendirian rumah ibadat. Kami juga mencoba melihat gitu ya, mengidentifikasi beberapa kasus secara umum yang kami pantau dari bulan November hingga Februari 2024 tentang kasus-kasus yang masih muncul terkait dengan pendirian rumah ibadat. Bahkan kalau teman-teman ikuti mungkin di sekitar kalian atau kalian membaca koran, baik media nasional maupun media lokal, kasus-kasus seperti ini masih terjadi. Termasuk yang ditangkap laporannya oleh gugus tugas kebebasan beragama dan berkeyakinan, di mana di Indonesian Institute
juga ada di dalamnya. Jadi ada sekitar 21 kasus dari bulan Maret hingga bulan Agustus tahun ini yang terkait dengan permasalahan rumah ibadat. Ini pula yang mendorong kami melakukan penelitian mengenai hal ini, terutama kami fokuskan soal izin pendirian rumah ibadat. Kalau teman-teman lihat di tabel ini, kasusnya cukup beragam dan dialami oleh beragam penganut agama dan keyakinan. Jadi urusannya bukan hanya melihat agama yang mayoritas, minoritas, bahkan juga terhadap masyarakat yang menganut kepercayaan. Selanjutnya, ada 3 pertanyaan yang kami angkat dalam penelitian ini tentang bagaimana sih implementasi PBM selama ini, lalu faktor apa yang menjadi tantangan dan hambatan, dan yang terakhir adalah rekomendasi apa yang The Indonesian Institute berikan terkait perbaikan kebijakan pendirian rumah ibadat. Kenapa? Karena kita ingin adanya kebijakan yang menjamin hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Sebagai informasi, saat ini, dan mungkin tadi sudah disinggung oleh Pak Indra, bahwa pemerintah juga tengah menggodok Ranperpres. Prosesnya juga melibatkan masyarakat sipil, meskipun tantangannya adalah tidak semua masyarakat sipil, termasuk di Indonesia Institute, punya akses tentang draft dari Ranperpres tersebut. Tapi kami punya akses lewat gugus tugas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tadi saya sampaikan. Nah, di situ pula kami bersama teman-teman di gugus tugas berusaha berkontribusi untuk memberikan masukan kebijakan untuk Ranperpres ke depannya. Karena kalau teman-teman misalnya di sini mungkin masih ingat waktu belajar pengantar ilmu hukum, mungkin yang bisa memberikan dasar-dasar soal bagaimana sih proses legislasi di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan seperti apa, teman-teman juga mengetahui bahwa peraturan menteri tentu saja tingkatannya lebih rendah dibandingkan Perpres. Yang tentunya yang lebih tinggi lagi ada konstitusi dan ada undang-undang. Dan dalam konteks hak, termasuk hak asasi manusia, bahwa ada jaminan terhadap hak dan kebebasan kita, termasuk dalam beragama, berkeyakinan, dan beribadat atau tidak, itu semuanya dijamin oleh konstitusi. Di sisi lain, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, juga mengatakan bahwa terlepas dari ada kebebasan itu, untuk hal-hal yang mungkin berpengaruh terhadap manfaat, ketertiban masyarakat, dan sebagainya, diperbolehkan adanya pembatasan terhadap hak tersebut. Misalnya untuk ketertiban umum, kepentingan masyarakat yang lebih luas, dan tentu saja ini bisa diperdebatkan karena tergantung siapa yang menginterpretasikan ketertiban umum, kemanfaatan, dan sebagainya. Selanjutnya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami melakukan metode penelitian kualitatif. Mungkin di sini beberapa teman-teman yang ikut lagi menulis skripsi atau sedang mengerjakan paper tugas. Jadi kalau bicara metodologi tentunya sangat kaya sekali, bukan hanya kualitatif, tapi ada kuantitatif atau ada mix. Tapi di penelitian ini kami fokus di metode kualitatif dengan mempelajari studi dokumen yang terkait kebijakan mengenai PBM, hasil-hasil penelitian sebelumnya, laporan di media, jurnal, dan sebagainya untuk bahan analisis kami. Sementara kami juga melakukan wawancara mendalam semi terstruktur. Jadi punya pertanyaan penelitian 3 yang utama tadi, teman-teman. Tapi di sisi lain kita juga menggali dari para narasumber tentang opini mereka atau rekomendasi mereka, kritik mereka terhadap PBM ini. Nah, kami mewawancara bukan hanya dari pemerintah, jadi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama kami wawancara juga, Komnas HAM, akademisi, aktivis, perwakilan dari agama-agama, agar mendapatkan insight yang lebih dalam tentang topik ini. Dan kami melakukannya dengan mematuhi etika penelitian, artinya ada informasi penelitian, ada daftar pertanyaan, ada lembar kesediaan para narasumber untuk memastikan bahwa penelitian ini mengikuti kaidah-kaidah tersebut. Nah, seperti yang saya informasikan, penelitian ini kami lakukan dari November 2023 hingga Februari 2024.
Dan setelah itu pun kami melakukan beberapa kali audiensi, kami ke Kemendagri, ke kantor staf Presiden di Deputi 5, Komnas HAM, lalu ke Kemenko PMK, lalu ke kantor di Setwapres, lalu juga ke Menko Polhukam. Mengapa audiensi dilakukan? Ya karena itu dilakukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian ini. Dan karena kami tidak terlibat langsung dalam pembahasan Ranperpres, kami mencoba untuk mendorongnya melalui proses audiensi ini. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti offline diseminasi yang sudah kami lakukan di Yogyakarta, di Bandung, dan di Bogor juga Cibinong. Nah, setelahnya memang kami tengah dalam proses melakukan diseminasi melalui diskusi-diskusi daring seperti ini dengan kolaborasi dengan teman-teman dari kampus maupun masyarakat sipil. Serta kalau nanti teman-teman cek misalnya sosial medianya TII, teman-teman bisa melihat ada komik, ada infografis, ada video yang nanti akan diputar juga tentang penelitian ini sebagai bahan untuk kampanye publik. Mengapa kami melakukan kolaborasi ini? Karena kami percaya TII tidak bisa bekerja sendirian, bahwa kami bersama dengan teman-teman di gugus tugas dan punya koneksi juga dengan pemerintah gitu, dan kita mencoba menyuarakan lewat audiensi-audiensi. Tapi yang paling penting dalam catatan penelitian kami adalah kesadaran kita masing-masing sebagai individu maupun bagian masyarakat tentang pentingnya toleransi dan keberagaman dan bagaimana kita bisa melakukan aktivisme bersama-sama. Saya percaya di sini teman-teman mahasiswa juga punya semangat dan idealismenya sendiri. Kampus juga demikian dengan semangat pengabdian masyarakat yang saya pikir hasil penelitian ini bisa sangat dimanfaatkan dalam beragam bentuk, bisa dimanfaatkan dalam model konten-konten media sosial yang teman-teman bisa dengan kreatif gunakan agar bisa ditangkap juga oleh masyarakat lain yang lebih luas gitu. Menjadi gerakan bersama dan menjadi aktivisme bersama untuk kesadaran kita tentang pentingnya toleransi dan keberagaman. Selanjutnya, saya tidak berpanjang-panjang di sini, tapi sebagaimana layaknya penelitian, tentu kita punya landasan teori. Nah, di sini di Indonesian Institute kami menggunakan beberapa hal. Jadi kita juga mendasari penelitian ini dengan mengangkat tentang apa itu hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang teman-teman bisa lihat di sini apa saja rujukannya. Selain itu, next. Ada juga peraturan perundang-undangan yang tadi saya sempat sampaikan tentang hierarki, di mana tentunya kita tahu ada lex specialis, artinya aturan-aturan yang sifatnya khusus dan mengatur hal-hal yang spesifik, tapi ada juga yang umum, ya, artinya yang mengatur hal-hal yang umum dan lebih tinggi gitu normanya. Dan pada prinsipnya, kalau bicara hierarki peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang lebih rendah tidak boleh melanggar peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang baru ya tentunya itu yang digunakan, bukan peraturan yang lama, itu secara umum. Lainnya, teori yang kami gunakan terkait dengan evaluasi kebijakan adalah dari Merrill S. Grindel. Jadi kalau evaluasi kebijakan tentu banyak sekali kerangka konsepnya. Dalam penelitian ini kami menggunakan evaluasi kebijakan dari Grindel yang melihat pentingnya menganalisis kebijakan, implementasinya, baik dari sisi konten maupun konteks kebijakan. Jadi menurut Grindel, misalnya kalau konten perlu dilihat misalnya kepentingan yang terpengaruh apa sih dalam kebijakan ini, jenis manfaat, derajat perubahan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, sumber daya yang digunakan seperti apa. Jadi kalau misalnya dalam PBM, kepentingan yang terpengaruh pastinya tidak lepas dari para penganut agama dan penganut agama khususnya, karena ini peraturannya memang untuk agama, bukan yang berkeyakinan, karena itu diatur dengan oleh Kementerian Kemendikbud dan Mendagri. Jenis manfaat, misalnya apakah izin rumah ibadat ini mempermudah atau mempersulit misalnya. Derajat perubahan,
apakah kebijakan PBM 2006 ini bisa mendorong toleransi, keberagaman, dan mempermudah orang beribadat. Kedudukan pembuat kebijakan adalah tentang siapa yang membuat kebijakan ini. Dalam hal ini tentu saja Mendagri dan Kementerian Agama. Pelaksana programnya juga tentu saja kalau teman-teman memahami di Indonesia, agama itu sebenarnya masih di urusan pusat, tapi diperbantukan juga ke pemerintah daerah. Ini juga menarik karena dalam konteks undang-undang konflik sosial dan karena terjadinya konflik-konflik tersebut termasuk terkait pendirian rumah ibadat adalah di tingkat daerah, maka memang leading actor-nya dalam konteks konflik sosial adalah pemerintah daerah. Meskipun urusan agama adalah urusan di pemerintah pusat. Sumber daya tentunya kebijakan apapun itu membutuhkan sumber daya, butuh resources. Apakah itu sumber daya manusia, pendanaan, teknis, fasilitas, infrastruktur, dan sebagainya. Dan dalam konteks ini misalnya apakah ada kapasitas dari misalnya dari forum kerukunan umat beragama untuk melakukan mediasi, melakukan sosialisasi, kemampuan aparat hukum gitu ya, atau penegak hukum keamanan dan ketertiban untuk netral gitu ya ketika ada situasi-situasi yang terkait dengan konflik. Kalau konteks apa? Konteks kita akan berbicara soal kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Lalu karakteristik lembaga dan penguasanya seperti apa nih? Punya perspektif hak asasi manusia dan kebebasan kah? Atau kekuasaan kepentingan? Apa yang akan terjadi ketika misalnya, dan ini bahkan sudah terjadi izin pendirian rumah ibadat yang misalnya ditarik, padahal sebenarnya sudah diperoleh sebelumnya karena konteks politik misalnya. Jadi karena ada ketakutan, mestinya izin dikeluarkan dan sudah dipenuhi syarat-syarat di PBM, tapi tidak dikeluarkan karena kepentingan politik transaksional di tengah pilkada. Atau misalnya berkelindannya kepentingan kepala daerah dengan FKUB. Sehingga FKUB menjadi bias gitu. Apalagi memang komposisinya kan berdasarkan proporsional penganut agama jumlahnya di daerah tersebut. Lainnya dari sisi konteks adalah kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Nah, ini juga menjadi catatan kritis dari The Indonesian Institute dan penelitian ini bahwa sayangnya meskipun PBM ini sebenarnya didorong untuk mendorong harmoni, toleransi dan keberagaman dan kemudahan untuk beribadat dalam konteks untuk umat beragama, ternyata ya pasal 14 itu yang terutama menjadi sangat bermasalah karena menjadi rujukan utama untuk syarat izin pendirian rumah ibadat. Misalnya dalam konteks kalau teman-teman mau mendirikan rumah ibadat artinya 90 ya daftar nama dari penganut rumah ibadat beserta KTP-nya itu akan divalidasi untuk mendapatkan pengajuan untuk izinnya. Itu paling tidak 90. 60 untuk yang menyetujui. Ini angka-angka kompromi sebenarnya, nggak ada yang tahu angkanya dari mana, tapi saat itu disepakati oleh para pemuka agama dengan diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Tapi memang dalam perjalanannya jadi cukup berpolemik. Padahal dalam aturannya sendiri sebenarnya berbicara soal pendirian rumah ibadat itu bukan hanya sebatas soal kedua ketentuan 90-60 itu, tapi ada hal soal izin bangunan gedung, kelayakan gedung, fungsi gedung, dan sebagainya. Apalagi sejak Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan, sebenarnya harusnya izin ini dipermudah layaknya gedung pada umumnya, tapi peraturannya harus diurus. Hanya saja karena kepentingannya beragam, seperti yang kami sampaikan tadi, berkelindan kepentingannya menjadi hal yang kompleks. Jadi meskipun ada pemenuhan syarat bahkan di 90-60, kalau terjadi persekusi atau tekanan kelompok intoleran, yang terjadi adalah kasusnya digantung atau malah ada semacam pengorbanan gitu ya dari pihak-pihak yang harus mengalah dalam tanda kutip karena aturan tersebut gitu, karena hanya rujukan terhadap aturan tersebut. Oke, di sesi dalam paparan saya ini, saya akan memutarkan
video dari hasil penelitian di Indonesian Institute. Mengapa kami kombinasikan ini? Biar teman-teman juga lebih banyak variasi yang dilihat ya. Tadi saya perlu paparkan itu biar teman-teman tahu dari mana sih atau bagaimana TI melakukan penelitian ini. Jadi video ini sekitar 12 menit dan setelahnya nanti saya akan tutup dengan highlight dan kesimpulan tentang konteks saat ini. Minta tolong Bang Bos, thank you. Indonesia adalah sebuah negara yang mempesona dengan kekayaan keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan yang menjadi ciri khasnya. Dari Sabang hingga Merauke, ribuan pulau ini menjadi rumah bagi beragam etnis, bahasa, dan tradisi yang unik. Di tengah-tengah keindahan alamnya yang memukau, Indonesia menjadi tempat bertemunya berbagai kepercayaan dan agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, hingga kepercayaan-kepercayaan tradisional yang turun-temurun diwariskan dari nenek moyang. Kehidupan beragama di Indonesia bukan hanya sebatas ritual dan praktik ibadah, tetapi juga mencerminkan toleransi dan penghargaan antar umat beragama. Keberagaman ini tidak hanya menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi landasan bagi terwujudnya semangat persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik dan membanggakan di mata dunia. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022, Indonesia terbukti menjadi rumah bagi keragaman agama dan kepercayaan yang luar biasa. Dari data tersebut, terlihat bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, dengan jumlah penganut yang mencapai lebih dari 240 juta orang. Selanjutnya, Kristen menduduki peringkat kedua dengan sekitar 20 juta penganut, diikuti oleh Katolik dengan jumlah sekitar 8,5 juta orang. Hindu, meskipun jumlahnya lebih sedikit, tetap menjadi agama yang signifikan dengan sekitar 4,6 juta penganut. Sementara itu, Buddha memiliki sekitar 2 juta penganut di Indonesia. Meskipun demikian, keberadaan minoritas seperti penganut Konghucu yang jumlahnya kurang dari 100.000 orang juga menjadi bagian penting dari keragaman agama di Indonesia. Data ini menegaskan bahwa keberagaman agama adalah salah satu kekayaan yang memperkaya dan memperkuat identitas bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa kasus yang mengancam kedamaian dan keberagaman ini. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan kepercayaan, namun masih ada insiden-insiden yang terjadi, seperti konflik antar agama dan kepercayaan, intoleransi, dan diskriminasi yang mengganggu harmoni sosial. Kejadian-kejadian semacam ini menunjukkan bahwa upaya untuk menjaga dan memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih serius dari berbagai pihak. Di Indonesia, masih banyak terjadi diskriminasi terhadap kelompok agama dan kepercayaan minoritas, terutama dalam hal pembangunan rumah ibadat. Berdasarkan pemantauan media yang dilakukan di Indonesian Institute, dalam rentang waktu antara Januari 2023 hingga Januari 2024, tercatat beberapa kasus penolakan pembangunan rumah ibadat yang menunjukkan tantangan terhadap toleransi agama di Indonesia. Kasus-kasus ini mencakup penolakan pembangunan masjid, gereja, pura, vihara, dan tempat ibadah lainnya oleh beberapa kelompok masyarakat, baik secara terorganisir maupun individu. Penolakan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan keyakinan agama, ketakutan akan perubahan sosial, atau pertentangan atas pemanfaatan lahan, kepentingan individu, dan kepentingan politik. Dampak dari penolakan ini tidak hanya terasa pada kelompok yang berencana membangun rumah ibadat, tetapi juga menciptakan ketegangan dan merusak kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat. Hal ini menyoroti perlunya upaya yang lebih besar dari pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu untuk memperkuat toleransi agama, serta memastikan hak setiap warga negara untuk beribadah dengan damai dan tanpa rasa takut. Mengapa masih terjadi penolakan pembangunan rumah ibadat di Indonesia? Berdasarkan penelitian di Indonesian Institute terkait evaluasi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006,
yang mengatur pendirian rumah ibadat dirangkum beberapa poin temuan dari aspek konten dan konteks kebijakan. Secara konten, kebijakan pendirian rumah ibadat di Indonesia masih terdapat serangkaian tantangan yang perlu diatasi. Pertama, proses penerbitan izin ini seringkali terjerat dalam konflik kepentingan yang beragam karena spesifik di dalam pasal 14 PBM tahun 2006 mensyaratkan sejumlah 90 KTP pengguna tempat ibadah dan juga 60 persetujuan warga sekitar. Hal ini yang kemudian sering menjadi masalah karena dipolitisasi untuk kepentingan tertentu, serta membuat aturan ini menjadi aturan yang diskriminatif dan tidak inklusif. Menurut saya dua-duanya itu bias mayoritas. Karena tentu dia bisa dimengerti kalau mayoritas akan mudah mendapatkan mendirikan rumah ibadah karena memang jumlahnya sampai begitu. Tapi kalau yang minoritas kan tentu tidak. Nah, aturan ini kan menyamakan semua nih, mau yang jumlahnya penganutnya banyak dan penganutnya sedikit, sama syaratnya 90 jamaah. Sehingga memang dari situ aja sudah kelihatan. Kedua, meskipun telah diterbitkan, manfaat yang diperoleh dari regulasi seperti Peraturan Bersama Menteri tahun 2006 terkesan hanya bersifat formal, tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan sesuai dengan harapan. Selain itu, sinergi antara pembuat kebijakan belum terwujud secara optimal, menyebabkan keterbatasan dalam upaya penyelesaian konflik terkait. Pemerintah juga masih harus meningkatkan peran dan kinerjanya dalam memfasilitasi proses penerbitan izin rumah ibadat. Terakhir, pendekatan yang diambil oleh aparat kepolisian dan TNI dalam beberapa kasus justru dapat memperkeruh situasi konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadat daripada mengatasi masalahnya secara efektif. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa proses pendirian rumah ibadat dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian, untuk konteks kebijakan terkait izin pendirian rumah ibadat di Indonesia, The Indonesian Institute menggambarkan sejumlah masalah yang perlu diatasi. Pertama, komposisi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB kurang tepat sehingga tidak mencerminkan representasi yang merata dari berbagai agama dan keyakinan. Kedua, perbedaan penafsiran terhadap Peraturan Bersama Menteri 2006 serta kurangnya sinergi antara dua kementerian yang terlibat mengakibatkan ketidakjelasan dalam implementasinya. Ketiga, lemahnya perspektif toleransi dari sebagian kepala daerah seringkali dipengaruhi oleh tekanan dari organisasi masyarakat tertentu, sehingga menghambat proses penyelesaian masalah dengan pendekatan yang inklusif. Nah, kalau kita bicara soal resolusi konflik, transformasi konflik, itu kan tidak terutama melihat siapa yang salah, tapi melihat hubungan yang not working, kurang lebih gitulah. Jadi yang perlu dilakukan adalah merestorasi hubungan antar kelompok-kelompok masyarakat, bukan menghukum satu kelompok. Keempat, meskipun Peraturan Bersama Menteri 2006 cenderung dipatuhi, terutama terkait persyaratan dalam pendirian rumah ibadat, namun masih seringkali terjadi interpretasi yang beragam dan keputusan yang tidak konsisten dalam kasus-kasus yang muncul. Diperlukan upaya serius untuk mengatasi tantangan-tantangan ini guna memastikan bahwa proses izin pendirian rumah ibadat berlangsung secara efisien, adil, dan sesuai dengan semangat kerukunan serta keberagaman agama di Indonesia. Apalagi di PPM kan juga ada sebenarnya. Ketika proses pendirian belum bisa terpenuhi karena syarat-syarat administrasi belum, gitu ya, kan harusnya pemerintah daerah memfasilitasi dengan menyediakan tempat ibadah sementara kan gitu. Nah itu yang seringkali tidak dijalankan gitu, hanya berhenti pada proses perizinannya. Gitu. Proses ini belum ada belum memenuhi syarat. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi ini? Dalam mengatasi tantangan ini, The Indonesian Institute memberikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, direkomendasikan untuk merevisi aturan persyaratan izin pendirian rumah ibadat yang dianggap diskriminatif dan multitafsir. Ini bertujuan untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih jelas dan inklusif. Kedua, disarankan untuk membuat mekanisme penyelesaian sengketa yang komprehensif dengan hasil yang mengikat sehingga dapat mengatasi konflik yang muncul dengan lebih efektif dan adil. Ketiga, diperlukan peningkatan perspektif
hak asasi manusia atau HAM bagi aparat kepolisian dan TNI dalam menghadapi konflik terkait pendirian rumah ibadat untuk memastikan bahwa penanganan kasus-kasus tersebut berbasis pada prinsip-prinsip HAM. Keempat, direkomendasikan untuk mendorong penafsiran dan pelaksanaan peraturan bersama Menteri atau PBM yang kontekstual dan berbasis pemenuhan dan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, guna menjamin bahwa proses izin pendirian rumah ibadat berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kelima, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat akan keberagaman, kerukunan, serta toleransi beragama dan berkeyakinan, agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi proses pendirian rumah ibadat. Keenam, direkomendasikan untuk mengoptimalkan kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dengan memberikan dukungan sumber daya yang memadai, sehingga mereka dapat berperan lebih efektif dalam menangani konflik terkait pendirian rumah ibadat. Terakhir, perlu dilakukan kolaborasi multi pihak untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kebebasan terkait pendirian rumah ibadat, melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil, guna menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, menjaga keberagaman umat beragama dan berkeyakinan di Indonesia bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi kewajiban bagi seluruh aparatur negara serta masyarakat yang terdiri dari kita semua. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mempromosikan toleransi, menghormati hak-hak agama minoritas, serta memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama bagi semua warga negara. Selain itu, aparat keamanan dan penegak hukum harus bertindak tegas terhadap segala bentuk intoleransi dan diskriminasi agama. Namun, tanggung jawab ini juga turut diemban oleh masyarakat secara keseluruhan. Kita, sebagai individu, harus memperkuat sikap inklusif, saling menghormati, dan membangun dialog antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan sejahtera bagi semua warga Indonesia tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan. Marilah sama-sama menciptakan Indonesia yang damai dan harmonis, di mana setiap individu dihormati dan diakui hak-haknya tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan. Terima kasih. Semoga tadi itu bisa memberikan gambaran singkat dibanding kalau saya hanya share PPT dari TII, tapi kita akan share juga nanti ke teman-teman lewat Prodi. Nah, sebelum menutup, saya ingin meng-highlight beberapa hal yang menjadi concern dari masyarakat sipil, termasuk kami dari The Indonesian Institute tentang Ranperpres yang ada. Ini patut dikawal karena belum diketahui akan nasibnya apa nih, bakal disahkan di periode saat ini atau di periode yang baru. Dan kita juga perlu tahu bahwa di Senayan, di DPR sendiri sebenarnya ada dalam legislasi ada rencana untuk membuat undang-undang soal kerukunan umat beragama. Nah, ini menjadi pertanyaan karena selalu ada dinamika politik, apakah dia akan hilang dari prolegnas atau dia akan tetap ada. Dan ini menjadi catatan kritis juga terhadap proses kebijakan kita. Kalau kebijakannya bagus, harusnya nggak sering-sering direview ya. Dalam artian sebenarnya bukannya tidak boleh mengkritisi, tapi kalau kebijakannya dibuat prosesnya inklusif, partisipatif, seharusnya hal itu tidak terjadi. Tapi lagi-lagi hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya mengkontekstualisasikan konten kebijakan. Norma itu satu hal dan bisa terdengar ideal, bagus, tapi seperti yang teman-teman lihat, kasus-kasus yang terjadi hingga saat ini menunjukkan pentingnya memahami dinamika dalam proses kebijakan, termasuk implementasi kebijakannya itu sendiri. Nah, saya ingin meng-highlight beberapa hal saja tentang catatan daftar inventaris masalah yang kami dari tim The Indonesian Institute catat terkait Ranperpres yang ada, yaitu misalnya tidak disebutkan dengan jelas tentang persentase jumlah anggota perempuan dalam FKUB, karena saat ini lebih banyak komposisinya adalah laki-laki. Dan tentang sumber dari data penganut agama masyarakat itu ada berapa.
karena itu perlu jelas validitas datanya, karena itu akan memengaruhi berapa komposisinya di FKUB, dan seperti yang tadi salah satu narasumber kami sampaikan, Mbak Maharum, dosen UGM, penting agar tidak membuat FKUB itu menjadi bias mayoritas, karena itu akan memengaruhi juga ketika nantinya FKUB memberikan rekomendasi per PBM ini ya teman-teman, karena kalau di Ranperpres itu dikembalikan ke Kementerian Agama. Itu ini menjadi dinamika yang lainnya. Lalu bagaimana nih kalau pemerintah daerah yang dimandatkan misalnya dalam PBM tidak memfasilitasi lokasi rumah ibadah dan sebagainya, masih belum disebutkan tentang sanksi atau apa nih konsekuensi hukum terhadap pemerintah daerah, padahal itu adalah kewajibannya termasuk dalam memfasilitasi kerja-kerja FKUB. Penyelesaian masalah juga masih belum dibunyikan secara detail agar mengikat kepada para pihak yang terkait dalam Ranperpres tersebut. Sayangnya peraturan soal 90-60 ternyata masih dipertahankan dan dianggap sebagai mungkin angka sakral yang dianggap aman untuk menjaga keberagaman dan toleransi di Indonesia. Meski di sisi lain, angka-angka tersebutlah yang selalu menjadi rujukan dan menjadi problematik. Penelitian TI sendiri sebenarnya juga merekomendasikan pendekatan sosial dan budaya. Artinya gini, kita ini kan manusia, makhluk sosial. Mungkin nggak melulu semuanya harus berdasarkan payung hukum tertentu untuk kita berbuat baik dan bisa bertoleransi dengan orang di sekitar kita. Tapi kalau kita bisa ada izin, ngobrol baik-baik, menjelaskan kita ada keperluannya apa kepada lingkungan sekitar gitu, tentu itu akan lebih manusiawi gitu ya pendekatannya, dibanding kalau pendekatannya legal normatif malah yang menyebabkan adanya konflik kepentingan. Jadi perlu kreatif juga nih kita ketika memahami isu toleransi dan keberagaman. Masalah lain juga syarat tentang di mana sih domisili anggota FKUB. Mengapa kami dorong mengenai hal ini? Karena penting anggota FKUB itu juga paham konteks di mana dia akan ditugaskan. Lalu kondisi khusus soal pemberhentian anggota FKUB yang disebutkan dalam Ranperpres masih sangat umum, dan menurut kami penting juga menyebutkan kondisi khusus, misalnya kalau terbukti anggota FKUB memberikan rekomendasi atau melakukan tindakan yang intoleran, ya seharusnya diberhentikan. Apalagi sebenarnya semangat ada FKUB kan untuk kerukunan umat beragama. Nah, yang penting juga dicatat dalam Ranperpres ini adalah pentingnya memasukkan bab soal partisipasi masyarakat. Ya, kita semua ini jangan sampai kalau ke depan meskipun ada peraturan secara umum soal partisipasi publik, tapi karena tidak disebutkan jadi tidak diakomodir, ini adalah hal yang sangat bermasalah. Karena kita jadi tidak tahu di mana masyarakat diperbolehkan misalnya, atau bentuk-bentuk partisipasi apa, tingkat partisipasi seperti apa yang didorong misalnya untuk bersama-sama menyuarakan soal toleransi dan keberagaman, termasuk kerukunan umat beragama ini. Suara kritis kita menjadi sangat penting, makanya itu menjadi salah satu rekomendasi dari penelitian ini. Dan jelang pilkada tanggal berapa teman-teman, ada yang tahu? Tanggal 27 November ya, 2024 mendatang. Jadilah pemilih yang cerdas. Teman-teman di sini adalah, saya percaya Bang Freddy, mereka kan dominan ya sebagai pemilih di tahun ini. Data KPU setidaknya menunjukkan hampir 60% teman-teman adalah pemilih mayoritas. Gunakan hak pilih kalian dengan kritis dan bijak. Memilih dan tidak memilih itu adalah hak individu. Tapi ketika kalian memilih, pastikan kalian pelajari rekam jejak kepala daerah yang akan kalian pilih. Kalau mereka terbukti punya rekam jejak yang buruk, tidak hanya soal KKN, tapi juga soal intoleransi dan soal diskriminasi, sudah sepatutnya tidak dipilih. Dan kita bisa menyuarakan itu bersama-sama, atau setidaknya sebagai individu tidak memilih orang yang bersangkutan. Setidaknya kita punya momentum itu di 2024 secara politik, tapi tentu saja momentum yang lain juga perlu kita dorong melalui aktivisme-aktivisme, gerakan teman-teman mahasiswa, teman-teman yang mungkin juga di media-media kampus, di organisasi masyarakat sipil, sosial pembangunan, dan lain sebagainya.
dan juga kampus tentunya dari Prodi, Bang Fredrik dan teman-teman dosen ikut menyuarakan ini baik secara konsep teorinya seperti apa dan praktiknya dalam konteks kebijakan seperti apa. Karena percayalah ke depan dan bahkan saat-saat ini banyak sekali teman-teman yang bisa belajar tentang betapa riuhnya politik di negeri ini, dan lagi-lagi politik itu bukan hanya milik elit. Kalau kita tidak peduli, kita merasa bahwa itu adalah urusan tingkat tinggi saja, sadarlah bahwa suatu saat nanti kita akan terpengaruh oleh kebijakan publik itu, termasuk yang dibuat oleh para elit tersebut. Makanya penting untuk mendorong daya berpikir kritis, apalagi di sini teman-teman anak politik, kalian mempelajari konsepnya, dan kami juga berharap lewat sharing penelitian ini bisa ikut memicu gitu daya berpikir kritis teman-teman dan mendorong teman-teman juga untuk melakukan aktivisme baik secara individu maupun bersama-sama. Terima kasih, itu dari saya mewakili The Indonesian Institute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan berdiskusi lebih jauh. Saya kembalikan ke Amru. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Adinda dan Priyanki Mukhtar dari The Indonesian Institute yang telah memberikan pemaparan materinya kepada kita semua. Semoga dengan materi yang disampaikan beliau menambah wawasan kita terkait PBM dan yang lain. Acara selanjutnya yaitu paparan narasumber kedua oleh Bapak Fredrik Broven Ekayanta selaku dosen Visipus. Pada Bapak Fredrik Broven Ekayanta kami persilakan dengan segala hormat. Oke, eh, terima kasih kepada moderator Amro Siregar. Yang saya hormati Mbak Adinda Hendrian Kemuhtar, Direktur di Indonesian Institute, Bang Arfianto Purbulaksono, Manajer Riset dan Program di Indonesian Institute, dan anggota ATI yang lain yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati tadi Kaprodi Program Studi Ilmu Politik Bang Indra Fauzan. Yang saya banggakan para mahasiswa yang hari ini berhadir dari ada angkatan 2022, 2023, dan 2024 ya. Terima kasih sudah hadir ya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TII atas kesempatan yang diberikan kepada program studi ilmu politik Visip USU untuk mendiskusikan, membincangkan hasil penelitiannya. Kita butuh hal-hal seperti ini gitu ya di kampus karena inilah core bisnis kita ya, meneliti kemudian mengikuti perkembangan penelitian atau riset-riset yang ada gitu. Dan untuk teman-teman mahasiswa yang mau nanti menulis skripsi tugas gitu ya, bisa merujuk kepada apa yang ditulis oleh TII. Itu sebenarnya semacam skripsi Anda gitu ya. Jadi nulis skripsi referensinya atau rujukannya itu jangan lihat skripsi yang sebelumnya, skripsi senior Anda itu belum tentu benar gitu. Tapi ini contoh yang sangat baik gitu. Dari hal sistematika, kemudian penulisan setiap bagian mulai dari latar belakang, teori dan seterusnya. Saya di sini akan mencoba untuk merespon karena posisi saya sebagai penanggap gitu ya. Saya akan merespon dari perspektif yang nanti akan saya sampaikan ya mengenai penelitian yang dilakukan oleh TI mengenai evaluasi kebijakan pendirian rumah ibadah dan kebebasan beragama di Indonesia. Ini isu penting dan ini bisa salah satu di ilmu politik Visip USU kita sangat jarang atau saya sangat jarang menemukan mahasiswa baik dari menulis skripsi ataupun kalau dikasih tugas gitu ya mengambil misalnya FKUB sebagai lokus penelitiannya ataupun isu kebebasan beragama padahal ini dekat dengan kita gitu. Di Sumut sendiri dalam beberapa tahun terakhir tadi disebutkan ada gereja apa yang di Deli Serdang. Beberapa waktu yang lalu ada juga kasus yang di Tanjung Balai dan
banyak lagi sebenarnya itu yang terblow up ke media. Saya yakin sebenarnya masih ada yang tidak sampai isunya ke kita ya, yang harus struggle. Ada penganut kepercayaan, ada penganut agama yang harus struggle untuk atau berjuang untuk eh, bisa mengekspresikan keyakinannya gitu, agamanya. Nah, ini jadi salah satu area riset yang bisa Anda pertimbangkan nanti kalau mau menulis skripsi ataupun menulis eh, tugas. Jadi nggak melulu pemilu partai gitu ya. Politik, ilmu politik tidak tidak jangan direduksi menjadi itu, walaupun itu tetap penting, gitu. Nah, kalau saya sebenarnya mengulang saja dari 3 pertanyaan yang coba dijawab oleh TII dengan metodologi jenisnya kualitatif, dengan metode pengumpulan data dokumen wawancara mendalam semi struktur terhadap 20 narasumber, dan dengan analisis kualitatif yang menggunakan teori evaluasi kebijakannya Grindel, dan ada teori peraturan perundang-undangan, terutama ini mahasiswa yang ngambil mata kuliah kita, Mbak Dinda, saya mengampu mata kuliah namanya proses politik dan teknik perundang-undangan. Jadi pesertanya yang berhadir di sini banyak yang ngambil mata kuliah itu. Atau di kampus lain namanya politik legislasi gitu ya. Situ kita belajar soal hierarki peraturan perundang-undangan, proses pembuatan perundang-undangan, keterlibatan interest group dalam peraturan perundang-undangan, termasuk TI ini ya teman-teman adalah salah satu NGO atau elemen civil society yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi. Setidaknya kalau kita pakai definisi dari Tocqueville, TI ini adalah NGO yang bisa menjadi jembatan dari negara dan rakyat, gitu. Jadi kan negara dan rakyat itu hubungannya tidak langsung, harus ada mediasi. Mediasinya itu selain lembaga formal seperti parlemen, partai politik, juga ada masyarakat sipil. Masyarakat sipil di dalamnya ada NGO, ada termasuk di dalamnya kampus, media massa, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kalau dari temuan yang ternyata eh, apa namanya, kasus-kasus yang masih kita temukan tadi dikonfirmasi oleh penelitian ini, bahwa misalnya walaupun sudah ada aturan PBM itu, ternyata itu tetap saja sulit gitu ya bagi penganut agama di Indonesia, walaupun ini nggak terjadi di semua wilayah juga. Saya yakin ada wilayah yang sangat eh, apa namanya, ramah dalam hal kebebasan beragama gitu, dalam hal eh, harmonis gitu ya hubungannya. Tapi kita tahu banyak yang juga sangat sangat keras, bahkan bahkan eh, sampai ada korban jiwa juga. Saya tadi searching, tadi tadi malam searching gitu ya, beberapa berita ada yang bahkan sampai ada korban jiwa gitu. Dan ada 3 pertanyaan tadi, dan pertanyaan terakhir yang menarik yang tadi juga di akhir paparan Mbak Dinda menjadi rekomendasi ya kepada Run Perpres yang saya tidak tahu apakah sedang disiapkan atau lagi disiapkan draftnya mungkin ya. Jadi 3 pertanyaan itu yang coba saya respon, saya akan meresponnya dengan saya mungkin menambahkan perspektifnya ataupun cara memandangnya dari 2 pendekatan yang berbeda. Selain daripada ini kan hasil penelitian yang sudah disampaikan oleh Mbak Dinda, eh, mengevaluasi kebijakan PBM mengenai pendirian rumah ibadah. Kemudian dari hasil evaluasi itu TII merekomendasikan ini. Pertanyaan ketiga kan rekomendasi apa yang bisa diberikan, dan jawabannya ini. Nah, saya sebenarnya khawatirnya eh, berkaca dari untuk isu-isu yang lain, walaupun kita sudah sering sekali misalnya dari kelompok masyarakat sipil ataupun kampus memberikan rekomendasi aturannya yang baik itu seperti ini gitu. Pemerintah tidak mau untuk mengadopsinya gitu. Mereka kan seenak perut aja kadang-kadang ya. Apa yang menguntungkan secara elektoral mungkin atau secara ekonomi gitu ya bagi mereka, bagi kepentingan mereka, mungkin bagi kepentingan kelompoknya, kepentingan bisnisnya, saya nggak tahu. Itu yang lebih diutamakan bagi mereka ketimbang demokrasi, gitu. Kalau kita ngomong kebebasan beragama kan sebenarnya cantolannya adalah demokrasi. Saya coba lihat misalnya kita bisa arti dengan
politik kewargaan atau citizenship. Ini satu gugus teori yang cukup cukup sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana warga negara gitu terhadap negara. Kenapa sih misalnya ya seperti yang dalam kasus yang diangkat oleh TI ini, saya mengidentifikasi bentuk ini adalah bentuk ketidakadilan sebenarnya yang masih terjadi. Ya tentu saja kita bisa bicara panjang soal keadilan itu apa ya, tapi keadilan kan diucapkan di konstitusi kita gitu. Sila kelima misalnya menyebutkan keadilan sosial. Tapi eh, kita bisa lihat bentuk-bentuk ketidakadilan itu masih masih terjadi. Ya, salah satu yang terjadi beberapa hari terakhir itu kan juga berkaitan dengan ketidakadilan, dan banyak kemudian yang terungkap gitu ya. Eh, bentuk ketidakadilan di sini yang saya tangkap misalnya adalah itu misrekognisi ya, tidak ada pengakuan. Saya tadi memang banyak yang dari beberapa kasus termasuk juga masjid misalnya. Walaupun 86% penduduk Indonesia Muslim, tapi ada temuan yang menarik kan dari Jeremy Menchik itu menyebutkan Muslim di Indonesia itu lebih toleran terhadap yang non-Muslim kepada yang Muslim sendiri gitu. Jadi dia lebih misalnya itu dialami misalnya oleh penganut Ahmadiyah gitu ya. Orang Islam itu lebih toleran kepada yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya ketimbang kepada Islam yang lainnya gitu misalnya. Padahal itu adalah realitas yang ada di masyarakat gitu. Agama agama misalnya kelompok Ahmadiyah. Artinya mereka tidak mendapatkan pengakuan. Itu hanya satu contoh ya. Mungkin banyak contoh yang lain. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dinda di paparan pada saat menyampaikan latar belakangnya. Maka politik keadilan apa yang harus diciptakan yaitu adalah politik pengakuan. Ini sering sekali memang kita di Indonesia itu tidak fokus pada yang kedua ini ya, yang masalah misrekognisi atau politik pengakuan dan sebagainya. Nah, penyelesaian ketidakadilannya kan salah satunya negara kan harusnya berkewajiban untuk menyelesaikan persoalan itu melalui eh, kebijakannya. Dalam hal ini misalnya politik pengakuan itu adalah diimplementasikan melalui PBM. Silakan mendirikan rumah ibadah sepanjang yang diakui negara misalnya gitu ya. Syaratnya ini gitu. Tapi yang terjadi kan ya seperti banyak tadi yang sudah ditemuan dari eh, penelitian TI ini ya. Tapi menurut saya penyelesaian ketidakadilan yang di direkomendasikan ini juga mungkin sebenarnya implikasi dari metode dan juga temuannya ya kan hasil rekomendasi dari situ. Masih sebatas di multikulturalisme gitu. Mencoba untuk kita mengafirmasi gitu. Padahal problemnya adalah di masyarakat itu sendiri. Problemnya eh, bagaimana ya? Saya sering mengistilahkan seperti ini. Saya mengampu mata kuliah juga namanya politik gender. Saya sering bilang masalah di politik gender itu ada di level em, sebenarnya adalah di level kultural, struktural, di level masyarakat. Tapi pendekatan yang dibuat negara adalah pendekatannya institusional. Maka mau seperti apapun peraturan yang dibuat, sepanjang masyarakat karakternya seperti itu, misalnya karakternya memandang misalnya perempuan selalu tidak lebih kuat dari laki-laki misalnya dalam hal politik gender. Maka mau dibuat peraturan apapun itu pasti tidak akan hasilnya tidak akan substansial gitu. Misalnya aturan 30% harus ada calon perempuan, tapi sampai sekarang belum pernah misalnya di DPR RI lebih dari 30% itu perempuan. Masih di kisaran 18-20% gitu. Atau yang lain misalnya kita pakai ya kasus yang lain. Demokrasi di Indonesia juga sering dikritik hanya demokrasi formal prosedural atau demokrasi elektoral. Ada pemilu tapi tidak ada kebebasan. Nah, itu kan di tataran institusional, bukan di tataran eh, apa namanya? Kultural struktural, mungkin saya menyebutnya begitu ya. Nah, menurut saya riset TI ini masih ada di ranah yang penyelesaian secara afirmasi. Bagaimana kalau misalnya riset lanjutannya melihat di level masyarakat sendiri gitu, gimana? Agar solusinya itu penyelesaiannya bisa transformatif gitu, bisa misalnya dengan dekonstruksi. Walaupun dekonstruksi implikasinya bisa bisa apa namanya
apakah dengan mengganti masyarakat atau mengganti simbolik of frameworknya masyarakat gitu, itu urusan lainnya. Tapi eh, ada masalah yang mungkin arah risetnya ke depan lanjutannya bisa ke situ. Nah, kemudian itu cara pertama ya, politik kewargaan. Cara kedua yang s- saya ketika pertama kali diajak oleh Bang Arfianto untuk mendiskusikan hasil riset TI, kemudian saya sampaikan ke Prodi, Prodi menyampaikan menunjuk silakan Bang Fredrik yang meresponnya gitu ya. Saya langsung kepikiran karena saya risetnya belakangan banyak pakai Laclau, Mbak Dinda ya. Pada saat nulis tesis juga saya pakai Laclau dengan teorinya demokrasi radikal. Yang menurut dan saya sedang ataupun banyak riset-riset saya pakai selalu saya dekati selalu dengan teori demokrasinya Laclau. Laclau bilang apa demokrasi? Bagi Laclau demokrasi itu prasyaratnya dua. Harus ada dua prasyarat yang tidak bisa ditawar. Negaranya harus kuat atau state-nya harus kuat dan people-nya juga harus kuat. Kuat dalam artian bukan eh, seperti Rizky Juniansyah ya yang bisa ngangkat 110 kilo besi, bukan. Tapi negara kuat artinya negara memang legitimate, negara memang akuntabel, negara memang kalau intinya negara kalau bikin kebijakan masyarakat percaya itu kebijakan yang baik, kira-kira gitulah. Sementara people yang kuat, sederhananya ya tinggal dibalik aja ya. Eh, People yang kuat itu gimana? Pada saat misalnya negara itu nggak berani gitu ya membegal konstitusi gitu. Ini negara berani membegal konstitusi karena people-nya nggak kuat gitu. Tapi kemudian dia salah perhitungan gitu ya. Ternyata people-nya kuat. Jadi saya yang saya pakai, yang langsung kepikiran saya untuk apa namanya merespon hasil riset TI ini adalah demokrasi ala Laclau ini. Prasyarat negara yang kuat dan people yang kuat. Eh, Kalau negara kuat, people lemah, yang ada adalah rezim tiran, otoriter. Ya. Semua rezim otoriter menurut Laclau ditandai dengan negara yang kuat dan people-nya lemah. Tidak ada kontrol terhadap kekuasaan. Civil society tidak tumbuh. Kebebasan berekspresi nggak ada gitu. Itu adalah akibat dari negara kuat. Kemudian ada yang negara lemah dan people kuat. Saya curiga di beberapa kasus pendirian rumah ibadah ini masuknya di sini nih. Negara itu nggak apa ya? Negara kan punya sumber daya, punya aparat. Tapi ternyata temuan TI ternyata aparat jadi bagian dari di beberapa kasus ya, jadi bagian dari eh, tidak adanya kebebasan mendirikan rumah ibadah. Nah, kadang-kadang itu kita dikuasai oleh diktator mayoritas kalau kata Laclau. Tadi eh, saya sangat sepakat rekomendasi FKUB untuk teman-teman mahasiswa ya. FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama itu yang ada di setiap kabupaten kota. Memang sangat bias. Misalnya presentasi perempuan yang nggak ada. Saya beberapa kali ngundang berita-berita kalau ada pertemuan musrembang atau segala macam itu juga selalu yang datang laki-laki gitu ya. Belum lagi komposisi apa namanya latar belakang agama, wilayah dan lain-lain. Itu memang eh, penting. Nah, yang kedua ini tadi negara lemah dan people yang kuat, menurut saya inilah yang sedang terjadi. Atau mungkin eh, apa ya? Ini kan sebenarnya konfliknya yang paling berkepentingan di sini kan masyarakat. Ya, karena agama itu kan individu sebenarnya. Nah, beda misalnya dengan eh, kepentingan pilkada yang sedang diomongin gitu ya. Nah, ini karena diberikan ke daerah, kalau nggak salah tadi begitu ya, Mbak, PBM 2006 itu ada kewenangannya itu izinnya itu di level pemerintah daerah. Kadang-kadang pemerintah daerah ini kalah dengan masyarakat yang ada di situ gitu. Kalah karena apa? Bukan karena mereka tidak punya sumber daya, tapi mungkin ada kepentingan elektoral di situ. Mungkin ada kepentingan bisnis atau yang lain-lain. Nah, ini yang sering terjadi ya. Dan kemudian
Eh, atau mungkin bisa juga yang ketiga, negaranya lemah, itu people-nya juga lemah gitu. Nah, ini riset-riset eh, yang mengkaji misalnya Indonesia, demokrasi Indonesia itu karakter utamanya klientelism, itu karena dianggap negaranya itu, ya negara ada, struktur negara ada sampai level paling bawah, tapi itu bagi masyarakat negara itu ada atau tidak ada negara sama saja gitu. Dan itu selalu saya temukan kalau setiap pemilu, misalnya kalau survei atau riset, eh, masyarakat itu menganggap ya siapapun pemimpinnya nanti kita akan situasinya begini aja gitu ya kira-kira. Itu menggambarkan bagi mereka itu negara itu nggak ada gitu, negara itu lemah. Begitu juga dengan people yang lemah. People yang lemah itu ditandai dengan negara yang bisa tadi yang saya bilang di awal ya, tidak tidak terorganisir ya. Kalau atau dia tidak mengikuti, tidak ada masyarakat sipil yang oke lah. Kalau TII kan ada di Jakarta. Kalau di Jakarta saya yakin masyarakat sipilnya kuat gitu ya. Tapi di daerah-daerah ini kan enggak. Realitas di lapangan, terutama juga di Sumatera Utara ya, masyarakat sipilnya itu ada, tapi dia tidak bisa menjadi apa? Tidak bisa berakhir menjadi people yang kuat di daerah itu. Kadang-kadang masyarakat sipil yang ada, misalnya LSM atau NGO yang ada, itu apa di bawah kendali pemerintah daerah misalnya, atau hanya dijadikan sebagai pemburu rente misalnya. Gitu ya. Jadi tidak tidak bertujuan untuk memperjuangkan demokrasi sebagaimana yang kita harapkan. Jadi bagi saya riset TI ini mengkonfirmasi apa yang saya sedang kerjakan juga gitu, bahwa ada masalah demokrasi di Indonesia. Kenapa demokrasi di Indonesia bermasalah? Karena tidak ada negara yang kuat dan tidak ada people yang kuat. Dia masuk kategori yang mana? Mungkin tiga-tiga ini berkelindan, kelindan. Kadang-kadang negaranya kuat, people-nya lemah. Kadang-kadang negara lemah, people kuat gitu ya. Sekarang saya nggak tahu apakah dengan adanya gerakan peringatan darurat ini, kemudian negara menjadi lemah dan people jadi kuat gitu ya. Saya nggak tahu. Yang terjadi misalnya diktator mayoritas. Tapi itu juga tidak baik untuk demokrasi. Kita butuh state yang kuat dan people yang kuat. Ini saya eh, hasil bacaan saya lah dari bukunya Laclau, Hegemony and Socialist Strategy ya. Dan banyak juga di dalam spektrum yang lain juga banyak, misalnya Acemoglu itu juga mengatakan begitu, demokrasi itu keseimbangan antara negara dan people gitu ya. Dan sepanjang negara dan people itu tidak seimbang, maka ya kita tidak akan punya yang namanya demokrasi. Dan terakhir mungkin respon saya memang sangat penting bagi kita untuk memikirkan formula untuk apa mewujudkan misalnya Indonesia yang punya kebebasan beragama yang baik ya. TI tadi sudah punya punya rekomendasi, tapi memang dalam demokrasi kita tidak betul-betul demokrasi dengan kondisi yang sekarang. Ya, kita memilih demokrasi karena kita yakin demokrasi kan ide yang paling baik. Saya mengutip eh, Strauss yang mengatakan demokrasi itu dipilih karena hanya dalam demokrasi kita bisa mengejar keutamaan, gitu, the idea of excellence. Ya hanya dalam demokrasi misalnya juga kita bisa mengekspresikan apa yang kita yakini, termasuk itu agama. Itu respon saya, mudah-mudahan tidak berlebihan. Ini sekedar menambah, ada cara pandang yang lain mungkin bisa bisa TI pikirkan untuk riset lanjutannya. Karena kalau saya selalu riset pakai pendekatan yang ini, pendekatan yang agak nggak mainstream, Mbak Dinda. Kalau mainstreamnya kan rational choice, institusionalis gitu ya. Eh, Bagi saya selama ini pendekatan institusionalis, rational choice itu hanya di level afirmasi, yang dia tidak menyelesaikan masalah karena masalahnya itu ada di level eh, struktural, kultural. Maka yang kita butuhkan itu transformasi. Bagaimana cara mewujudkan secara bersamaan state yang kuat dan people yang kuat, saya juga belum menemukannya. Nah, itu mungkin saya mengajak teman-teman mahasiswa juga memikirkan ini gitu ya, sebagai mahasiswa ilmu politik. Demikian saya kembalikan ke moderator Andro. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fredrik Brosenekayanta yang telah merespon dan memberikan pemaparan materinya kepada kita semua terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab kepada mahasiswa dan kepada hadirin
yang ingin bertanya agar meraise hand. Kami buka sesi tanya jawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, mungkin Izin langsung bertanya. saja kami persilakan kepada Jero Tampu Bolon untuk bertanya. Terima kasih. Sebelumnya suara saya kedengaran kan? Ya, kedengaran. Baik, jadi izin bertanya. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Adinda yang saya hormati dan juga Bang Fedik atas penyampaiannya yang sangat menarik topiknya pada hari ini. Jadi tadi saya sempat melihat bahwasanya rekomendasi dari The Indonesian Institute itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberagaman, kerukunan, serta toleransi beragama dan berkeyakinan. Nah, kita tahu bahwasannya dari kita sekolah dasar hingga kita sekolah menengah itu kita sudah mempelajari mata pelajaran yang bernama PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Yang dimana di situ jelas kita mempelajari tentang Pancasila sebagai keluarga negara Indonesia dan juga toleransi. Nah, tapi hingga saat ini kita tahu bahwasannya masih banyak kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya seperti kita bahas tadi adalah pelarangan ibadah bagi yang dimana paling banyak itu adalah yang terkena dampaknya adalah saudara-saudara minoritas gitu. Nah, saya pribadi ketika waktu SMP pernah masuk dengan salah satu oknum guru di sekolah saya yang dimana saya melihat guru ini itu sedikit intoleransi gitu. Jadi ketika waktu itu kami satu kelas itu mayoritas semua Islam, guru ini ketika masuk sama kami seringlah menggibah atau sedikit menjelek-jelekkan saudara-saudara minoritas gitu, termasuk suku dan juga agama lain gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah kita perlu untuk merevisi atau memberikan evaluasi atau justru rekomendasi juga terhadap kurikulum pendidikan kita sehingga hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi lagi dan lebih meningkatkan toleransi dalam uh, sesama warga negara Indonesia yang terutama dari dasarnya adalah pendidikannya gitu, pendidikan formalnya dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Karena itu tadi pengalaman saya pribadi ketika SMP saya menemukan justru guru yang seperti itu gitu. Sehingga banyak siswa-siswa, murid-murid yang terkena brainwash bahwasannya ya saudara-saudara minoritas itu ya dijelek-jelekkan dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya apa yang terjadi hal ini, pelarangan rumah ibadah dan lain sebagainya, menurut saya adalah dasarnya itu dari pendidikan kita gitu. Nah, apakah menurut Ibu Adinda dan juga Bang Fedik bahwasannya pendidikan kita ini perlu dievaluasi lagi kurikulumnya sehingga lebih menekankan toleransi yang besar sebagai anak muda bangsa, sebagai penerus generasi bangsa. Itu saya dari saya. Terima kasih. Baik, kepada Ibu Adinda tadi pertanyaannya tentang apakah kita perlu merevisi, merekomendasi atau evaluasi kurikulum pendidikan kita terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Saudara Jero. Pada Ibu Adinda Tentrangke Mukhtar dan Bapak Fredrik Broken Ayanta, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih Jero untuk sharing tadi ya pengalaman pribadi. Itu juga bukan hal yang baru ya. Kayaknya saya di certain degree di masa saya belajar dulu ada hal seperti itu dan bukan hanya dari lingkungan sekolah tapi juga bahkan dari guru agama terutama atau yang ngajar ngaji lah ya. Sehingga yang terjadi adalah sejak kecil kita tuh di kotak-kotakan bahkan hal-hal seperti jangan niup lilin, jangan berteman sama yang agamanya berbeda, atau ada semacam sindiran-sindiran yang membuat hubungan antar manusia itu secara sosial jadi tidak elok. Jadi ngata-ngatain siapa yang disembah lah, atau beribadahnya kapan, dan itu sangat tidak sehat sebenarnya. Dan kita tidak membayangkan pendidikan multikulturalisme, atau kalau kita memang meyakini adanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, semestinya kan fokusnya di situ.
revisi kurikulum juga bukan hal yang mudah. Kita tahu kurikulum kita sering berganti ya Bang Fredrik, dan itu tidak menjamin juga terbentuknya karakter individu yang punya pemahaman kebinekaan yang baik. Ya karena akhirnya berhentinya hanya di jargon. Kita bisa belajar hal yang baik di ruang kelas, ternyata ketika kita keluar dari sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan, kita menyaksikan bahkan di lingkungan kita sendiri, diskriminasi itu baik yang sangat nyata atau tersembunyi itu sangat kental. Baik tadi soal hal yang disampaikan oleh Bang Fredrik ya, soal representasi, soal rekognisi gitu, yang sedikit banyak mungkin kita sadar atau tidak sadar itu terjadi, ada prejudis. Misalnya, oh suku tertentu nih ada di kementerian ini misalnya, atau daerah ini sebenarnya daerah hijau. Hal-hal seperti ini sebenarnya tentu tidak berhenti dari ruang-ruang formal pendidikan, tapi juga perlu didorong melalui pendekatan-pendekatan yang sifatnya akar rumput. Dan itu berangkat juga dari unit sosial terkecil, yaitu keluarga, kalau menurut pendapat saya ya. Artinya bagaimana orang tua juga mengajarkan pentingnya, ya kita melihat hubungan sesama manusia, mau beda latar belakang, termasuk beda agama dan keyakinan, ya kita itu sama-sama manusia. Nah, kalau soal guru yang seperti itu, sebenarnya kalau memang agak ada mekanisme apakah itu lewat komite sekolah yang memang bisa memungkinkan dari siswa misalnya lewat orang tuanya untuk menyampaikan concern mereka soal ketidaknyamanan ada guru seperti itu, seharusnya sangat baik sekali gitu. Jadi artinya tetap menggunakan mekanisme yang ada di sekolah tersebut, karena bagaimanapun kita menghargai ada organisasi, ada manajemen di dalam lembaga pendidikan tersebut, sehingga bisa jadi misalnya kepala sekolahnya memberikan teguran kepada pengajar yang bersangkutan tersebut gitu. Atau sebenarnya misalnya kalau di level yang kita merasa begitu confident untuk merespon balik ketika ada statement seperti itu, bukan hanya dari guru ya Jero, ini mungkin nggak mudah karena ada relasi kuasa nih, atau kita ada di usia yang mungkin belum siap untuk memahami soal keberagaman sehingga kita tidak bisa merespon dengan kritis, kenapa demikian Pak, kenapa demikian Bu gitu. Kita kan sama-sama orang Indonesia misalnya, mengapa harus dibedakan hanya karena dia, apa perlu kita karena berbeda kita harus mengolok-ngolok orang yang berbeda keyakinannya dengan kita. Dan ini juga bukan hal yang mudah karena mungkin di Asia khususnya, apalagi di Indonesia kalau bicara ASEAN values gitu, ya ini adalah hal yang wajar gitu ketika senioritas, maksudnya sopan santun, tapi akhirnya berimbas pada kekhawatiran kalau kita bersuara kritis, misalnya takutnya dinilainya jelek, nanti nilainya dikurangin, atau nanti jadi bahan bully gitu ya untuk kelas selanjutnya. Tapi saya percaya ketika kebiasaan itu didorong, kebiasaan berpikir kritis, dan tentu artikulasinya dengan sopan ya, bukan tiba-tiba, Bapak salah nih, Bapak kok begitu, ya nggak begitu gitu, tapi tetap disampaikan dengan sopan santun, tapi bisa juga dengan kritis. Karena ketika kita mengiyakan semuanya, ya itu akan menjadi norma gitu, seolah-olah benar. Atau makanya sebenarnya dari rekomendasi The Indonesian Institute, kenapa ada kita dorong kesadaran masyarakat, ya sebenarnya ingin mendorong hal yang sifatnya transformatif tadi itu, Bang Fredrik. Memang kami tidak gunakan lakau dan memang lebih fokus ke advokasi di kebijakannya, tapi kenapa ada rekomendasi soal kolaborasi dan sebagainya, karena itu yang kita ingin mendorong transformasinya. Dan ini menjadi penting agar daya kritis ini tidak berhenti termasuk hanya di Zoom ini atau tadi di ruang-ruang pendidikan formal, tapi bisa dimanfaatkan ke depannya termasuk oleh Jero dan teman-teman di sini juga gitu. Gimana isu ini terserah dalam teman tadi ya Bang Freddy kan juga bilang ya kasusnya mungkin banyak atau bahkan tidak tercatat gitu. Jangan-jangan di lingkungan teman-teman sendiri sebenarnya pernah mengalami atau pernah tahu kejadian yang dialami oleh teman-teman sekitar minoritas atau bahkan mungkin yang mayoritas, tapi ada kasus sendiri terkait dengan izin pendirian rumah ibadat. Nah, jadi menurut saya practice what you preach artinya ya kalau ketika ada pengajar menjelaskan tentang toleransi dan keberagaman ya seharusnya dia konsisten mengajarkan itu dan bukan mengajarkan hal yang sebaliknya. Tentu ini bukan hal yang mudah gitu ya, tapi artinya kitanya tetap berpikir waras lah istilahnya. Boleh jadi
dosen mengutarakan hal seperti itu atau guru mengatakan hal seperti itu, tapi apapun informasi yang kita terima, kita perlu cerna dengan kritis gitu. Karena kebenaran itu tidak mutlak dari satu orang. Itu yang saya pikir penting ya. Dan jadi mencari referensi-referensi lainnya. Mungkin kita tidak bisa debate di kelas, tapi coba deh membuka pikiran, wawasan gitu, ngobrol dan beraktivitas di luar ruang-ruang kelas untuk memahami apa sih permasalahan sesungguhnya gitu. Karena kalau kita cuma belajar di kelas ya mungkin kita merasa ya dunia itu sebenarnya baik-baik aja gitu. Kita sebenarnya toleran gitu. Saya juga belajar di masa-masa Orde Baru, saya merasa Pancasila luar biasa sempurna gitu. Tapi itu ideal gitu. Sampai saya juga mempelajari oh, ternyata saat dulu tuh zamannya Soeharto kalau kita ngeritik bisa ditembak ya gitu. Aktivis bisa disiksa sedemikian rupa. Tapi karena diredam, nah ini dia pembatasan berekspresi atas nama kepentingan umum, termasuk terkait dengan konflik rumah ibadat yang tadi Bang Fredrik juga benar menyebutkan bahkan sampai ada korban jiwa, hal itu diredam. Sehingga kita seolah merasa, oh ini Indonesia nih, harmoni, Bhinneka Tunggal Ika. Padahal kita nggak tahu ada kasus itu diredam gitu. Dan saya pikir penting memanfaatkan momen ini juga 79 tahun Indonesia Merdeka untuk menyadari kita masih perlu belajar lagi soal seberapa kita memahami Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu. Karena kalau kasus-kasus seperti izin pendirian rumah ibadat ini masih terjadi, ya berarti ini menjadi masalah dan memang kesadaran kita sebagai individu maupun masyarakat dan warga negara masih harus ditempa. Itu dari saya, Jero. Semoga bisa menjawab. Thank you. Baik, terima kasih kepada Ibu Adinda yang telah menjawab dan intinya itu dari pemahaman kita, individu kita masing-masing, apalagi kita sebagai mahasiswa, pemahaman kita yang diperlukan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar Pancasila sila kelima itu dapat diimplementasikan secara langsung. Baik, kami berikan kesempatan untuk Bapak Fredrik Broven Ekayanta untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Jero. Oke, terima kasih Amro. Terima kasih pertanyaan Jero. Saya sepakat dan saya yakin juga di banyak sekolah sebenarnya itu terjadi juga. Saya memang mengkritik ya, ataupun bagi saya 79 tahun Indonesia Merdeka ini masih suasana bulan bulan Agustus. Kita itu memang belum betul-betul toleran. Kita itu hanya toleran ketika ketika apa namanya? Ini contoh kecil ya. Kita hanya toleran pada saat kita sedang bersama dengan orang yang juga bukan bagian dari kita gitu. Kita menjadi intoleran ketika misalnya kita berkumpul nih yang Muslim aja nih. Tiba-tiba kita jadi intoleran gitu. Kita tiba-tiba ngata-ngatain yang tidak Muslim. Atau misalnya ketika kita ngumpul yang Batak nih atau yang Karo, saya Karo ya. Kita sama-sama orang Karo ini tiba-tiba ngomongin tuh yang Nias tuh yang Batak tuh begitu, tuh yang Jawa tuh begitu, Raja Jawa tuh begitu gitu ya. Nah, tapi ketika kita sama-sama, itu nggak berani kok diungkapkan gitu. Jadi ada sebenarnya perasaan yang dalam diri kita. Dan saya menemukan di banyak kasus ya, yang dari eh, pergaulan sehari-hari, termasuk juga di peer-nya saya, teman-temannya saya. Dan itu menurut saya problem gitu. Dan ya contohnya seperti yang di kelasnya Jero. Karena mayoritas misalnya Muslim, tiba-tiba kamu menemukan guru yang... Dan memang apakah revisi kurikulum sebenarnya ya di gurunya gitu ya. Kita sebagai contoh ya, kalau kita di ilmu politik itu kita dosen-dosennya berupaya untuk itu nggak sampai terjadi gitu. Setiap dosen berupaya supaya tidak ada diskriminasi apapun gitu. Karena prodi kita salah satu nilainya itu adalah mendorong atau menumbuhkan mahasiswa itu punya sikap yang demokratis gitu. Paham demokratis, paham demokrasi dan juga bisa bersikap demokrasi. Itu eh, apa outcome dari prodi di ilmu politik ya. Jadi eh, ini soal ujungnya ini sebenarnya adalah soal hmm, seberapa kemudian kita menormalisasi itu. Saya tadi sepakat Mbak Dina bilang kalau itu diiakan, kemudian itu jadi normal gitu ya. Nah itu kalau ada kejadian seperti itu, hal kecil yang kita bisa lakukan adalah misalnya ketika kita di kelompok yang identitas kita sama, kemudian kita ngata-ngatain identitas yang lain, hentikan itu sekarang di situ gitu. Lebih baik hentikan itu di situ gitu. Jadi sejak dalam pikiran
kita harus toleran gitu ya. Kalau mengutip kata Pram itu, terpelajar harus toleran sejak dalam pikiran. Itu mungkin respon saya, Amru, terhadap pertanyaan Jil. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Predik yang telah menyampaikan tanggapannya, yaitu sebagai mahasiswa kita harus paham demokratis dan bisa bersikap demokrasi, dan tentunya toleran adalah sikap yang harus ditekankan kepada setiap masyarakat di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan kedua, kami persilakan kepada Nauraini Rusyid agar menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin Bapak Ibu, tadi membahas tentang regulasi tentang pendirian rumah ibadah yang membuat saya tertarik untuk bertanya di sini, Ibu, mengenai sumber dana. Apakah sama sumber dana yang akan diberikan oleh pemerintah terhadap rumah ibadah satu antara yang lainnya? Seperti untuk pembangunan gereja, apakah sama dengan pembangunan musola? Karena seperti yang saya sering lihat di jalan itu, misalnya ada pembangunan rumah ibadah, musola, atau masjid itu kan ada untuk infak-infak sumbangan. Izin Ibu, sekian. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Nauro. Jadi pertanyaannya, regulasi pendirian rumah ibadah, apakah sama sumber dana yang diberikan antara pembangunan masjid ataupun pembangunan gereja? Pada Ya. Ibu Adinda, kami persilakan. Terima kasih Norani untuk pertanyaannya. Ini isu yang cukup sensitif sebenarnya dan mungkin datanya semua juga tahu ya Bang Predik ya. Dari kami sendiri sebenarnya tidak pernah melakukan riset mengenai hal tersebut, tapi bahwa misalnya Norani bisa cek soal sumber pendanaan, karena kita tahu juga Kementerian Agama juga in charge untuk hal-hal termasuk pendanaan juga, terkait kegiatan beribadat dan sebagainya, atau lembaga pendidikan atau organisasi masyarakat, mungkin bisa dicek di situ. Tapi kalau misalnya tadi Naraini merujuk pada misalnya nih kalau pembangunan masjid suka ada yang secara apa ya, misalnya ada yang taruh kotak di tengah jalan atau memang di tempat ibadahnya sendiri memang ada kotak-kotak untuk infak, sedekah dan sebagainya, yaitu inisiatif masing-masing dari pengurusnya ya. Selama saya pikir sih selama itu memang dilakukan juga secara transparan, dan itu juga jamak bahkan tanpa peraturan apapun, kayaknya udah ada tuh ya Bang Fredrik yang di tengah jalan, meskipun cukup mengganggu juga sebenarnya karena mengganggu lalu lintas gitu. Sebenarnya kan metodenya banyak, bahkan kalau teman-teman lihat bisa pakai kris kan untuk sumbangan seperti itu gitu, dan bahkan sampai masuk di mall, musola di mall-mall misalnya, bahkan untuk bantuan ke Palestina misalnya. Jadi kalau dari kami sendiri memang kita tidak pernah ada riset khusus soal bagaimana sih sumber pendanaan untuk fasilitas rumah ibadah. Tapi kalau pembiayaan setidaknya kalau saya tahu secara umum ya memang itu praktik-praktik yang dilakukan ya inisiatif dari pengurusnya gitu. Misalnya apakah ke jemaahnya atau ke umatnya ada edaran, apakah itu lewat memo, lewat surat, atau memang ada kotak yang khusus diberikan. Dan biasanya kalau misalnya ada pelaporannya itu dilaporkan misalnya nanti pas ada sholat, misalnya ada sholat di hari-hari raya besar, atau mungkin kalau di gereja juga punya momennya sendiri, apakah di hari Sabtu, Minggu, atau lainnya. Tapi kalau pendanaan dari pemerintah itu sih juga kita belum pernah riset soal itu gitu. Jadi kadang-kadang juga perlu diperhatikan kemampuan dari umatnya juga gitu. Ini yang menarik di Indonesia kan kayaknya 1.000 masjid gitu ya. Kadang teman saya di Sulawesi aja bilang kita tuh keren banget masjid-masjidnya, tapi umatnya ada, tapi masjidnya banyak. Memang ada orang semangat gitu ya, semangat karena keimanannya juga untuk menyumbangkan itu, dan itu kan bagian dari fundraising ya, penggalangan dana, artinya ada dana-dana yang swadaya dari masyarakat atau khususnya umat terkait. Tapi kalau dari pemerintah mungkin ada mekanisme khusus untuk itu, tapi kalau jumlah besarannya kita juga nggak tahu. Begitu. Maaf ini tidak bisa menjawab secara khusus karena bukan ranah kami yang di situ. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Adinda yang telah menjawab. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih pertanyaannya Nauro ya. Apa namanya? Saya juga nggak bisa menjawab persis yang
jawaban saya sama sama Mbak Adinda gitu. Itu aja. Mungkin tapi saya menambahkan satu lagi ya. Mungkin berdasarkan yang tadi sebelumnya juga. Yang saya khawatirkan ya, kita itu di level individu masyarakat kita itu sebenarnya masih intoleran gitu. Ataupun bahkan itu bisa dilihat juga misalnya di kasus kenapa sih misalnya di kampus-kampus negeri yang besar di Indonesia itu masjid ada tapi gereja atau yang lain-lain itu nggak ada. Kalau nggak salah isu ini pernah di UGM beberapa waktu yang lalu Mbak Dina ya. Pernah kalau nggak salah kemudian dibangun di UGM ada gereja, ada apa segala macam. Itu contoh dari manifestasi dari ada diktator mayoritas sebenarnya. Dan kita ini kan memang kenapa kemudian isu ini ada pertanyaan dari Teddy itu Mbak Dinda mungkin nanti bisa dibaca mungkin direspon ya. Amru mungkin karena memandut tidak sempat baca jadi saya sekaligus juga merespon ya. Eh, ya ya di kita kan ada juga kita nggak bisa menafikan juga ya kultur kita value kita tadi Mbak Dinda singgung soal Asian value kita lebih komunitarian daripada misalnya orang-orang yang ada di barat yang lebih individualis maka semua urusan itu dan terutama urusan agama ya itu menjadi urusan publik gitu kita belum bisa menjadikan itu betul-betul urusan privat masalahnya adalah dia urusan publik tapi seringkali kita temukan paradoksnya. Kalau saya nggak senangnya sih di situ gitu. Jadi urusan publik tapi misalnya eh, agama jadi alat politik atau dipolitisasi atau ya misalnya kasus-kasus kayak pesantren ternyata di situ di dalamnya ada kasus pelecehan seksual. Itu kan akhirnya apa ya ada paradoks di situ yang nggak sesuai akhirnya gitu. Jadi em, respon saya terhadap pertanyaan Teddy ya mudah-mudahan ini menjawab ya of nilai nilai komunitarian kita, nilai atau Asian value yang ada di kita itu yang membuat misalnya aturannya jadi seperti itu gitu. Ingat ya bahwa kebijakan publik itu sebenarnya institusionalisasi dari apa yang ada di masyarakat. Apa yang dipikirkan, apa yang dipercaya, apa yang dicita-citakan gitu itu nggak eh, jatuh dari langit gitu. Tapi pasti ada konteks yang ada di masyarakat itu. Apakah setuju atau enggak ya itu balik lagi. Kalau misalnya kita contoh misalnya Amerika yang paling liberal atau individualis misalnya ya. Di sana kan sangat bebas ya kalau urusan keyakinan betul-betul sekuler gitu ya, diserahkan pada individu. Hasilnya apa misalnya? Lahirlah banyak keyakinan yang aneh-aneh kan, pemuja garpu lah atau sekte segala macam kan ada gitu. Tapi dibiarin aja gitu. Sepanjang itu tidak apa namanya menimbulkan dampak atau merugikan yang lain gitu ya. Jadi di kita di situ problemnya ada problem kultur. Dulu saya waktu kuliah S2, dosennya Bang Anto juga, dosen saya Prof. Maswadi Rauf itu bilang yang membuat kita itu nggak bisa apa namanya bers eh, apa namanya tidak demokratis secara substantif gitu ya. Kita itu udah demokrasi prosedural elektoral, tapi setiap individunya itu nggak demokratis. Karena kita nggak punya peristiwa, kata profesor saya itu, peristiwa di Barat itu diputus tuh hubungan antara eh, apa namanya feodalisme dan juga eh, atau feodalisme itu nggak betul-betul diusir gitu. Kita kan masih membawa itu, maka kita temukan kita sudah hidup di apa institusi semua demokrasi kita punya, tapi praktik-praktiknya ya feodal gitu. Ataupun ya itu juga dalam hal beragama juga itu terjadi bisa kita lihat sama saja gitu. Itu mungkin more or less mudah-mudahan menjawab. Silakan Amrul. Baik, terima kasih Pak Fedik yang telah merespon pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Teddy Saputra Waru. Dikarenakan ada kendala, maka dia bertanya dari kolom komentar. Jadi pertanyaan singkatnya yaitu jika mekanisme dalam pendirian rumah ibadah uh, ada persetujuan masyarakat setempat dan juga diharuskan dengan jumlah minimal umat yang akan beribadah di dalam rumah ibadah tersebut, jadi memandang bahwa hal itu bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan mutlak. Maka pertanyaannya, jika ditinjau dari kepentingan politik ataupun kepentingan lain-lainnya, sebenarnya kekhawatiran apa yang dianggap potensial oleh pihak-pihak tersebut sehingga enggan mencari solusi? Pada Ibu Adinda Chandra Mukhtar, kami persilahkan.
Terima kasih Amru dan juga Teddy untuk pertanyaannya. Tadi melanjutkan dari yang disampaikan Bang Fredrik ya, memang benar tuh yang dibilang Prof. Mas Wadi Rauf gitu. Satu hal demokrasi itu indikatornya bisa kelihatan gitu. Di permukaan ya teman-teman ada pilar-pilar demokrasinya, ada DPR, eksekutif, legislatif, dan juga ada masyarakat sipil, ada media. Tapi di sisi lain misalnya tingkat partisipasi publik, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, representasi, akuntabilitas dan sebagainya itu hal yang lain. Dan itu kita masih rasakan hingga saat ini setelah berpuluh-puluh tahun reformasi juga ya Bang Fredrik. PR-nya masih banyak. Misalnya tadi juga disebutkan soal bagaimana sebenarnya masyarakat kita sendiri mungkin dalam pikiran secara individu juga kita masih intoleran gitu. Ada hal-hal yang kita belum bisa membebaskan pikiran itu. Dan saya pikir pasti banyak faktor yang memengaruhinya, baik secara sosial, budaya, atau di mana kita mencerna pendidikan gitu ya, yang membuat kita menjadi individu yang sedemikian. Pertanyaan soal ada apa sih yang membuat kepentingan-kepentingan ini sebenarnya malah mempersulit pendirian rumah ibadat yang seharusnya tadi kan kebebasan beragama dan berkeyakinan juga beribadat itu kan sebenarnya dijamin oleh konstitusi. Nah, tapi di sisi lain kita juga paham di konstitusi kita ada pembatasan terhadap hak-hak tersebut. Karena tadi ada dampak-dampak yang di luar, oke ini kita beribadah secara individu atau secara kolektif, tapi bisa jadi ada dampak lain terhadap lingkungan sekitar di mana kita beribadah. Di contoh kecil aja, misalnya suara mungkin pola yang terlalu keras gitu ya. Dan ini terjadi juga di kasusnya Meliana waktu itu ya. Dan malah menjadi kerusuhan gitu. Di sisi lain mungkin parkirnya sembarangan gitu. Misalnya ketika ada hari di mana hari ibadah tapi tidak ada izinnya dulu ke RT RW, parkir seenaknya, nutup jalan gitu, atau ketika merenovasi tapi tidak. Nah, itu yang tadi kami sampaikan soal pentingnya pendekatan sosial dan budaya. Nah, di sisi lain ketika identitas cenderung dipolitisasi termasuk sebagai komoditas politik, kita jadi tersegmentasi dan jadi lupa bahwa sebenarnya kita dipermainkan oleh kepentingan-kepentingan elektoral oleh pihak-pihak yang berkompetisi. Padahal sebenarnya pihak-pihak yang berkompetisi itu sebenarnya nggak punya program aja tuh teman-teman. Mereka bingung apa ya? Oh yaudahlah identitas aja. Kita main di identitas, jadi nggak ngomongin program. Jadi yang ngomong jangan pilih pemimpin yang non gitu ya misalnya. Dan itu terjadi, jangan solatkan, dan itu terjadi di Pilkada Jakarta dan sebagainya. Dan artinya semakin ke sini demokrasi kita semakin tidak matang. Dan itu karena adanya pseudo demokrasi yang didorong oleh elit-elit politik yang berpikiran dangkal. Menyambung yang tadi Bang Fredrik bilang bahwa bagaimana institusi demokrasi kita dijalankan secara feodal, bayangkan aja dari ketua umum Partai Golkar aja bilang Raja Jawa. Hari-hari gini saya pikir perasaan itu di zaman-zaman dulu kayak gitu ya, maksudnya kayak orde lama, orde baru. Tapi ya itu history repeats itself gitu ya. Dan mungkin itu bagian juga dari konteks yang perlu kita akui bahwa Indonesia sangat lekat dengan faktor-faktor tersebut. Permasalahannya adalah ketika hal-hal seperti kerajaan menjadi hal-hal yang dikultus individukan dan akhirnya membuat makna demokrasi itu pudar. Jadi kalau kita melihat hubungan dengan raja kan Paulo gitu ya, orang rakyat sama raja yang mana iya rakyat melawan raja. Tapi kan demokrasi tidak menempatkan seperti itu karena negara hadir dari sejarahnya, dari pendekatan-pendekatan filsafat, mau dibolang oleh Locke, Smith, Rousseau dan sebagainya kan dikatakan itu karena ada penyerahan sebagian kedaulatan oleh rakyat kepada pemerintah. Hey, kita kasih nih kedaulatan, kalian dibentuk untuk memenuhi hak kita ya, gitu. Untuk menjaga ketertiban. Makanya sebenarnya peran negara menurut kami terlalu intervensionis di saat kita berbicara soal isu-isu yang sensitif seperti isu soal agama dan kepercayaan ini gitu. Terlalu banyak intervensi negara dalam urusan individu, termasuk soal cara kita berpakaian. Jam malam itu terjadi di Kota Tangerang, TI pernah melakukan studi soal itu, termasuk apa agama dan keyakinan yang kita percaya
kapan bisa beribadat atau tidak, apalagi ditembak dengan kepentingan politik, membuat hal ini semakin rumit. Sebenarnya PBM ini dibuat untuk mempermudah teman-teman, dalam artian eh, lagi-lagi 90-60 itu bukan syarat satu-satunya. Tapi ketika diinterpretasikan secara ugal-ugalan, yang terjadi adalah inilah yang dilihat bingkai utamanya. Nah, dalam studi Pusat Paramadina yang menarik, sebenarnya justru kasus yang terjadi di Gunung Kidul maupun yang terjadi di Kupang, FKUB-nya, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang menjadi masalah. Sehingga yang menyelesaikan masalah itu justru adalah inisiatif dari pemerintah daerah dengan orang-orang yang open-minded dan juga dari masyarakat sipil yang bisa memfasilitasi untuk memberikan dialog-dialog yang sifatnya lebih memberikan pemahaman soal perdamaian, toleransi, dan keberagaman gitu. Jadi hal ini merupakan hal yang sangat kompleks dan kadang catatan dari penelitian kami juga menunjukkan bahwa kata-kata setempat dalam PBM itu juga bermasalah. Karena bisa jadi nih orang di lingkungan sekitarnya sudah setuju, tapi tiba-tiba yang nggak setuju tuh dari di luar lokasi itu. Nah, ini juga menarik gitu untuk memvalidasi misalnya ini sebenarnya yang memberikan persetujuan itu dari daerah mana saja. Jadi bukan hanya di daerah yang di lokasi itu sendiri, tapi kalau misalnya jumlahnya berkurang, misalnya atau jumlahnya kurang, penganut agamanya bisa diangkat ke level yang lebih tinggi. Ini disampaikan juga oleh narasumber kami dari Komnas HAM, Mas Pram. Eh, Cuman karena yang kayak Bang Freddy bilang itu, Bang Freddy, pikiran individunya memang dasarnya intoleran, kemudahan dari peraturan ini tidak dilihat seperti itu. Tapi artinya ini saklek 90-60 apapun yang terjadi. Mungkin nggak membicarakan lokasi secara khusus, tidak bicara aspek keamanan, fungsi, tapi ada ketakutan misalnya ada orang berubah keyakinan karena ada pendirian rumah ibadah di situ. Atau kita tahu ada beberapa agama yang sifatnya misionaris gitu ya. Jadi masih perdebatannya masih perdebatan zaman dulu banget gitu. Ini gimana kita umatnya lebih banyak. Dan saya pikir itu bahkan tidak terjadi di antara agama yang berbeda aja. Bahkan di Islam pun saya pengalaman di SMA kadang-kadang orang bisa berebutan karena jumlah ini yang ikut pengajian gitu. Dan menurut saya itu hal yang konyol gitu. Masalah kita apa sih? Korupsi, pendidikan, pelecehan seksual, stunting. Kenapa kita jadi ngurusin hal identitas yang sebenarnya itu juga tidak menyelesaikan masalah-masalah yang real. Nah, saya pikir hal-hal yang membuat kenapa sih ini menjadi kepentingan politik, kenapa ini menahan, ya karena memang dimanfaatkan sedemikian oleh pelaku kepentingan yang terkait, termasuk ya ada konflik kepentingan itu sendiri, apakah itu dalam kontestasi politik, kepentingan ekonomi, atau pada dasarnya ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok yang intoleran untuk melakukan hal yang tersebut gitu, yang dianggap sebagai kebenaran atau dinormalisasi sebagai hal yang paling benar untuk dilakukan untuk masyarakat terkait. Permasalahan yang lain yang juga kami highlight adalah soal tadi penegak hukum yang mungkin karena perspektifnya keamanan, bukan kebebasan atau hak asasi manusia, mereka lebih berpikir ketertiban umum dibanding ada korban berjatuhan, udah yang minoritas mengalah. Padahal itu bukan pelajaran yang tepat juga dalam demokrasi. Demokrasi itu bukan tirani mayoritas. Jadi bukan karena kita beragamanya mayoritas paling banyak kita paling merasa gitu paling benar. Dan saya pikir ingin kembali lagi merujuk di studi Paramadina, pengalaman mereka justru dari wakil dari kepala daerahnya itu mengatakan, oke, kalau kita semuanya mau kembali ke PBM, berarti gimana nih musola atau masjid yang ada sebelumnya yang belum punya izin? Akhirnya mereka diam gitu karena tahu nggak mudah memenuhi 90-60. Apakah peraturan ini berlaku surut atau sebenarnya perlu nggak sih diberlakukan, atau sebenarnya kalau kita ngomong baik-baik dan tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar dan konsisten menjaga hubungan baik itu, seharusnya peraturan ini tidak menjadi salah satu atau satu-satunya rujukan saja. Nah, di penelitian ini kami juga mendorong agar ya kita juga kritis terhadap misalnya jargon-jargon negara hadir. Kalau kami sih di sini karena kita juga ada di kelompok yang mendorong kebebasan,
kita justru harus kritis. Negara itu harusnya hadir pada porsinya saja. Ada ranah-ranah yang memang mereka harus pegang. Tapi lainnya harus ada pembagian dengan aktor swasta, dengan masyarakat sipil, media, dan sebagainya. Negara hadir itu bisa menyeramkan loh teman-teman, cara kita punya hubungan pribadi, pakai pakaian seperti apa, jumlah pajak kita, coba ini pajak kita nggak bisa kaya nih kayaknya nih kalau progresif terus. Sementara orang pajak bisa korupsi sedemikian rupa. Kalau orang bilang Finlandia itu juga dipotong 70% misalnya buat pajak dengan sistem mereka, ya karena sistemnya bekerja. Integritasnya ada di pikirannya ketika menjadi pejabat publik. Tapi kalau di Indonesia kenapa orang menyembunyikan pendapatannya? Ya, karena juga mungkin faktor masih tingginya indeks korupsi di negeri ini. Jadi kita perlu berpikir kritis juga ketika ada peraturan. Peraturan kalau menurut Milton Friedman atau kebijakan bukan dilihat dari intensinya, maksudnya apa? Seperti PBM ini juga teman-teman. PBM terkesannya baik nih, tapi di sisi lain kan kita juga tahu ternyata masih ada permasalahan. Saya pikir kita perlu bijak dan matang juga mau menerima bahwa ya kebijakan ini bermasalah. Makanya tadi menyambung yang kayak Jero bilang, ya memang kita harus mendorong revisi ini, tapi kalaupun nanti yang akan didorong adalah perpres atau perpres agar hierarki hukumnya lebih tinggi dan mengikat, ya kita harus memastikan hal-hal yang bermasalah dalam ketentuan di PBM tidak lagi ada di perpres, dan juga lagi-lagi komitmen dari penegak hukumnya, pemangku kebijakan terkait, dan peran kita juga nih baik sebagai individu dan masyarakat untuk mendorong kerukunan umat beragama di Indonesia. Demikian dari saya, sorry agak panjang di bagian terakhir ini. Mungkin bisa sebagian juga bisa jadi share ke teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Adinda Tentrengke yang memberi respon. Jadi sebenarnya ada segelintir pihak kepentingan ya Bu ya dalam mengatur kebijakan-kebijakan ini. Jadi mungkin itu pertanyaan terakhir dari diskusi pada hari ini, dan terkait dengan pembangunan rumah ibadah sebenarnya yang perlu dikuatkan adalah pemahaman dan implementasi kita terkait toleransi sesama umat beragama. Apalagi sebagai mahasiswa kita disebut dengan agent of change atau agen perubahan. Kita tugas kita untuk merubah pandangan-pandangan orang yang darinya intoleran menjadi toleransi. Maka dari itu sebenarnya toleransi adalah titik awal dalam pembebasan beragama di negara kita ini. Baik, mungkin untuk Ibu Adinda dan untuk Bapak Fredrik, jika ada closing statement-nya, kami persilakan pada Ibu Adinda. Terima kasih Amru untuk catatan akhir highlight dari diskusi kita kali ini. Dari kami, lagi-lagi terima kasih banyak untuk teman-teman USU di sini. Pertanyaan-pertanyaannya juga kritis. Saya pikir tidak akan berhenti di sini juga. Terima kasih Bang Fredrik juga untuk catatan masukannya dan juga apresiasinya. Menarik tuh Bang. Karena seingat saya juga kalau bicara negara lemah atau kuat, mungkin bisa baca juga. Karena dulu saya ambil International Studies di Australia itu kita belajarnya pakai John Hudson. Cuman memang sebenarnya pendekatan historikal HI, tapi dia belajar kayak membuat matriks negara kuat dan negara lemah di mana cuma dalam konteks HI. Dan tentunya ini menarik juga membicarakannya dalam politik domestik di Indonesia. Jadi kami juga banyak belajar dari forum ini, senang sharing juga dengan teman-teman, dan feel free juga untuk kontak kami di kontak@indonesianinstitute.com, follow media sosial di Indonesian Institute. Kita juga ada kanal YouTube, ada X, ada IG, ada Facebook juga. Dan kita juga punya podcast yang mungkin sifatnya lebih ringan, lebih santai, namanya Ngobrol Kebijakan. Feel free juga untuk follow di akun IG kami. Lainnya dari informasi di chat, teman-teman bisa akses tentang paper kami di situ. Semuanya gratis, dan juga kalau tertarik dengan isu-isu lain, TI selain ada isu politik, ada isu hukum, sosial, dan juga isu ekonomi. Last but not least, semoga kolaborasi ini berlanjut dan
apa yang kita pelajari secara teori, praktik maupun isu kebijakan ini memang bisa jadi pembelajaran bersama apapun kapasitas kita individu, baik sebagai mahasiswa, pengajar, aktivis dan sebagainya untuk membuat Indonesia yang lebih baik untuk semua. Harapan kami adalah riset dari TI ini bisa dimanfaatkan ya tadi yang seperti disampaikan Bang Fredrik, apakah jadi rujukan untuk tulisan ilmiah, tugas, atau kalau teman-teman ada di gerakan-gerakan yang kita bisa menyebarkan apa yang kita pelajari hari ini bareng-bareng. Semuanya informasinya bebas bisa digunakan, tapi teman-teman mungkin bisa dengan kreatif sharing dengan jaringannya masing-masing. Videonya ada infografisnya, dan tentu dengan penyampaian yang mungkin lebih kreatif dan lebih berbeda karena kita punya audiens yang berbeda-beda juga. Dan ya semoga jadi gerakan bersama sehingga demokrasi kita menjadi demokrasi yang substantif dan kebijakan kita juga menjadi kebijakan inklusif dan tidak diskriminatif serta relevan dan kontekstual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Adinda, kepada Bapak Fredrik, kami persilakan untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih moderator Amru ya. Terima kasih juga Mbak Dinda mewakili program studi atas kolaborasinya beserta dengan tim TII. Terima kasih juga kepada para mahasiswa yang sudah gabung. Sebenarnya harusnya lebih panjang, cuman teman-teman mahasiswa ini ada kelas lagi, Mbak. Jadi kita memang settingnya sampai jam 12. Saya sering share yang di-share Mbak Dinda ke saya, ke teman-teman gitu ya, acara-acara TI. Dan saya sering juga masukkan materi tentang civil society, NGO gitu di materi kelas. Kadang-kadang teman-teman mahasiswa ini kan belum pernah berinteraksi langsung, jadi masih hanya bisa membayangkan. Nah, ini salah satu bentuk kegiatannya dan sangat penting untuk negara demokrasi. Kalau bagi saya demokrasi itu harusnya bukan hanya jadi instrumen, tapi juga tujuan kita. Kalau jadi instrumen, katakanlah misalnya instrumen untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran. Kalau ada instrumen lain selain demokrasi, demokrasinya akan kita tinggalkan. Gitu. Jadi demokrasi itu harus jadi ya entah itu tujuan atau prinsip, pokoknya harus selalu ongoing gitu ya. Harus selalu dikembangkan, never ending proses gitu. Termasuk dalam hal isu yang sedang kita bahas di sini. Dan teman-teman juga kalau masalah TII kadang-kadang buka kesempatan magang ya, Mbak. Mungkin itu bisa juga salah satu alternatif. Bisa diikutin kajian-kajian yang dikeluarkan oleh TI. Saya lihat sangat dekat dengan apa yang kita pelajari di kampus untuk teman-teman di program studi ilmu politik FISIP USU ya. Jadi itu bisa menambah referensi untuk memperkaya wawasan-wawasan kita gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari Amru, Jero, Nauro, Teddy tadi yang bertanya, serta teman-teman semua, serta Mbak Dinda, Mas Anto, dan teman-teman di TII atas kolaborasinya. Kami berharap sebenarnya dari Prodi makin sering nanti kita, kalau bisa setiap penelitian kita diseminasi di sini, Mbak. Gitu. Karena lebih penting diseminasi ini daripada kuliah umum mengundang pejabat gitu. Itu kadang-kadang nilainya itu 1:10 kalau dibandingkan dengan kegiatan seperti ini. Itu menurut saya, pendapat pribadi. Itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Amru. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Freddy, kepada Ibu Adinda dan Rangke, kepada The Indonesian Institute yang telah menyelenggarakan diskusi kita pada hari ini. Semoga teman-teman dan saya pribadi menambah wawasan dari diskusi yang sangat-sangat daging ini ya, yang banyak manfaatnya untuk kita semua. Baik, saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan jika ada kata-kata saya yang salah, dan mohon perwakilan dari USU jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak kepada The Indonesian Institute yang telah menyelenggarakan diskusi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Terima kasih kasih Amru, Pak Patrick, teman-teman terima kasih semua. kawan-kawan ya. Bang Cukup, Fredrik, thank you. Sampai jumpa. Teman-teman, semangat. Thank you. Terima kasih Mbak Dinda, Mas Anto. Yuk, izin live ya. Ya, silakan Bang, di end saja. Terima kasih ya semua ya.